kilesa anusaya. Boleh, Bante. Jadi, seperti tadi kan memang disampaikan bahwasanya pada dasarnya bahwa semua pikiran-pikiran yang buruk itu adalah kilesa. Nah, jadi salah satu kilesa itu disebut sebagai anusaya. Sebenarnya itu adalah kilesa yang sama, tetapi ketika punya fungsi yang dilihat dari cara pandang yang berbeda, kemudian namanya berbeda. Misalnya apa? Kita bilang ada sangyojana, kotoran batin yang berupa sangyojana. Kenapa disebut sangyojana? Karena kotoran batin tersebut sifatnya mengikat. Ya, karena mengikat itulah kemudian disebut sangyojana. Nah, kemudian kenapa disebut sebagai anusaya? Nah, jadi ada kotoran batin disebut anusaya. Karena itu ada kotoran batin yang belum ditinggalkan. Jadi apapun bentuk kotoran batin yang sifatnya tidak ditinggalkan atau belum ditinggalkan, jadi dalam kitab ulasan disebut apa hinitena, nah, tidak ditinggalkan dan sifatnya itu adalah ya ada istilah sayanti berbaring, jadi karena memang laten, berbaring, lebih halus dan tidak ditinggalkan, maka itu disebut sebagai anusaya. Dan sebenarnya kotoran batin yang sama, tetapi karena fungsinya itu dilihat dari sisi yang berbeda, nah sehingga disebut dengan istilah berbeda. Yang dalam hal ini 7 kilesa anusaya ini, yang pertama adalah kamaragaanusaya secara umum. Karena nanti ada juga yang kalau kita melihat dari sutta lain namanya khotbah Maha Malungkya Sutta. Nah, di sana ternyata 5 sangyojana yang bawah, jadi 5 sangyojana yang bawah itu adalah yang dihancurkan oleh seorang anagami, itu juga disebut sebagai anusaya. Disebut sebagai kotoran batin yang sifatnya laten. Kotoran batin yang sifatnya itu mengikuti. Nah, anusaya itu mengikuti ya batin itu sendiri. Nah, tapi secara umum biasanya itu anusaya itu dibagi menjadi klasifikasi menjadi 7. Yang pertama adalah kamaragaanusaya. Jadi kotoran batin atau katakan kotoran batin yang halus, yang sifatnya itu berbaring dan biasanya mengikuti perasaan. Nah, mengikuti perasaan yang adalah berupa keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Nah, itu yang pertama. Nah, biasanya muncul ketika ada perasaan menyenangkan. Nah, kalau ada perasaan menyenangkan, nah di situ ketika ada keserakahan, ada keinginan untuk menyenanginya, untuk melekatinya, untuk memilikinya, nah itu disebut sebagai kamaragaanusaya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah padiganusaya. Nah, padiganusaya adalah kotoran batin yang halus, yang biasanya mengikuti perasaan ketika muncul perasaan tidak menyenangkan. Nah, ketika ada penolakan, ada kebencian, ketidaksukaan, ketika mengalami perasaan tidak menyenangkan, nah penolakan tersebut, kebencian tersebut, ketidaksukaan tersebut disebut padiganusaya. Ini yang kedua. Nah, kalau 2 hal ini tuh sebenarnya merepresentasikan loba dengan dosa. Jadi kalau kamaraga itu adalah loba, keserakahan, nah padiga itu adalah dosa, kebencian. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah mananusaya. Nah, mananusaya itu dari kata mana. Jadi mana itu artinya pembandingan. Ya, walaupun kadang-kadang kan sering kita menerjemahkan mana itu sebagai kesombongan. Nah, tetapi di sini sebenarnya mana itu lebih mengacu pada pembandingan. Karena kalau kita melihat dari sisi kesombongan kan biasanya kalau orang itu merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain itu baru sombong. Tapi begitu merasa dirinya itu lebih rendah dari yang lain, itu bukan kesombongan, tapi rendah diri. Nah, sedangkan mana itu adalah pembandingan. Merasa dirinya lebih tinggi disebut mana. Merasa dirinya lebih rendah dari yang lain juga disebut mana. Bahkan ketika merasa sejajar dari yang lain dengan yang lain, itu juga mana. Nah, selama ada kecenderungan demikian, ya, itu disebut sebagai mana saya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ada yang disebut sebagai wicikiccanusaya. Itu adalah keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan. Jadi, kecenderungan yang halus, yang laten, yang sifatnya adalah keraguan-raguan. Kalau di dalam kitab ulasan,
itu lebih mengacu kepada 9 jenis keraguan-raguan. Nah, disampaikan dalam kitab ulasan Abhidhamma. 9 jenis keraguan-raguan. Ragu-ragu terhadap Sang Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha, ragu-ragu terhadap yaitu masa lampau, ragu-ragu terhadap masa sekarang, berkenaan terutama adalah tentang apa itu yang dimaksud dengan pancakanda, kemudian ayat tanah, jadi tidak memahami karakteristiknya sebagai tidak kekal, duka, ataupun anatta, ragu-ragu di dalam hal tersebut, itu juga disebut wicikicca. Dan ragu-ragu dalam keduanya, baik yang lampau maupun yang akan datang, itu juga keraguan-raguan berkenaan dengan yaitu 5 pancakanda atau ayat tanah dan seterusnya. Dan juga adalah keraguan-raguan berkenaan dengan patijja samuppada. Ya, jadi punya keraguan-raguan terhadap patijja samuppada atau 12, terutama mengacu pada 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Kalau masih ada keraguan-raguan di sana berkenaan dengan semua itu disebut wicikicca nusaya atau kecenderungan yang laten, kotoran batin yang laten yang berkenaan dengan keraguan-raguan. Yang keempat. Kemudian yang kelima, itu ada namanya didik, ya pandangan. Nah, dithanusaya, kalau digabung jadi dithanusaya. Nah, dithanusaya itu adalah keraguan, kecenderungan yang halus, kotoran batin yang sifatnya, ya kenapa saya mengatakan halus, karena kita melihat tadi dari Mahamalunkyaya Sutta itu dikatakan bahwa kecenderungan anusaya ini halus, sifatnya halus. Karena seperti seorang bayi, kadang-kadang mereka itu tidak punya seperti pandangan tertentu. Ya, mereka tidak punya misalnya sakaya didik, pandangan tentang entitas karena baru lahir. Tetapi sakaya dithanusaya, kecenderungan yang begitu halus berkenaan dengan pandangan ada diri itu ada. Bahkan seorang bayi sekalipun. Dan itu belum ditinggalkan. Makanya anusaya ini memang sepertinya terindikasi bahwa itu adalah kotoran batin yang halus. Nah, jadi yang selanjutnya adalah dithanusaya. Nah, dithanusaya ini adalah kotoran batin yang halus berkenaan dengan pandangan. Nah, di sini mengacu pada utamanya pandangan-pandangan yang salah. Nah, kalau kita korelasikan dengan itu Brahmajala Sutta, berarti mengacu pada 2 sati pandangan salah atau 62 pandangan salah. Itu juga disampaikan dalam kitab ulasan. Tetapi sebenarnya tidak hanya demikian. Ya, selama seseorang itu punya kemelekatan terhadap pandangan, walaupun itu pandangan yang baik, kemudian dilekati, kemudian menimbulkan kebencian dan sebagainya, itu juga termasuk dithanusaya juga. Makanya kan Sang Buddha menyampaikan, bahkan walaupun dhamma itu harus digunakan, harus dikembangkan, itu pun juga ketika dilekati membawa kepada dithanusaya. Karena apa? Itu juga bagian dari dithanusaya. Nah, selanjutnya adalah ada bhava. Bhava itu kemenjadian. Jadi semacam kecenderungan untuk terlahir lagi. Apakah terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai dewa di alam Brahma, atau terlahir sebagai apapun. Tentunya kalau ingin terlahir sebagai makhluk neraka yang mungkin tidak ya. Tetapi kalau di dalam alam neraka sendiri ada kecenderungan demikian. Bahkan di alam neraka sendiri katanya kalau misalnya seandainya ada seseorang itu ingin menolong dia untuk bisa keluar dari alam neraka pun, itu ada kecenderungan untuk menolak. Karena apa? Ingin ada semacam kecenderungan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, kecenderungan untuk melanjutkan kehidupan itu adalah bhava nusaya. Kecenderungan untuk selalu survive, melanjutkan kehidupannya, itu bhava nusaya. Nah, walaupun dalam konteks tertentu di masyarakat itu baik, tetapi sebenarnya secara kalau kita melihat dari sisi kotoran batin itu juga bagian dari kotoran batin juga. Nah, itu adalah yang keenam. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, itu adalah avijja nusaya. Nah, ini jadi sebuah kotoran batin yang halus, yang laten, berkenaan dengan avijja atau ketidaktahuan, lebih mengacu pada ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia.
Captali Arya Sajani. Nah, selama kita itu ada semacam ketidaktahuan berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, artinya kita masih punya awija. Dan juga tentunya ketidaktahuan tentang misalnya pancakanda seperti tadi, keraguan-raguan juga sebenarnya. Tidak tahu tentang apakah pancakanda ini adalah tidak kekal, kemudian apakah ini bagian dari duka, tidak tahu realitas dari pancakanda, itu juga bagian dari awija nusaya. Nah, 7 ini itu harus memang dilenyapkan. Dan kalau kita melihat dari sisi penjelasan kitab ulasan, nah biasanya 2 itu dilenyapkan ketika seseorang mencapai kesucian sotapana. Jadi pada saat mencapai kesucian sotapana, wicikica atau keraguan-raguan dan juga ditanusaya, kecenderungan laten berkenaan dengan pandangan yang salah terutama, itu dihancurkan. Ya, ini dihancurkan ketika orang mencapai sotapati maga. Ya, maga dan pala. Hancurnya di sotapati maga. Nah, kemudian ketika seseorang mencapai terutama anagami, maka selain 2 yang tadi, 2 lainnya, yang pertama, yang tadi disebut pertama, yaitu kamar raga nusaya dan juga padika nusaya juga dihancurkan. Karena di dalam 10 belenggu atau 5 belenggu yang bawah itu ada juga yaitu kamaraga, jadi kama raga sanggup kamaraga sangyojana dan juga wiyapada sangyojana. Nah, wiyapada ini mengacu kepada padika. Dan itu dihancurkan juga oleh seorang anagami. Nah, kemudian yang 3, bawanusaya, mananusaya, dan juga avijanusaya, itu betul-betul dihancurkan oleh mereka seorang arahanta. Dan tentunya seorang arahanta menghancurkan kesemuanya. Jadi 7 kotoran batin yang sifatnya laten ini dihancurkan oleh seorang arahanta. Nah, itu untuk pengantar nanti. Supaya Baik. ada penjelasan ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bante. Dan bagi Ibu Bapak, saya rekomendasikan kalau misalnya ingin bertanya, nanti langsung raise hand ya, jadi langsung bisa bertanya sama Bante-nya. Jadi saya juga tidak sibuk-sibuk untuk membacakan ya. Baik, Bante. Mungkin dari segi urutan tidak beda dengan catatan saya ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, Bante ya. Nggak apa-apa. Saya hanya mau tanya begini, Bante. Dari ketujuh hal tadi, di situ kan ada yang mirip-mirip ya, seperti kayak Kamaraganusaya dan Bawaraganusaya. Ini bisa dijelaskan, Bante, perbedaannya ini gimana, Bante? Atau Iya, iya. dengan contoh-contoh yang lebih mudah mungkin. Iya, betul. Jadi kalau Kamaraganusaya dan Bawanusaya memang pertama dalam kitab ulasan pun juga dijelaskan itu lebih mengacu kepada loba. Ya, lebih mengacu kepada keserakahan. Baik Kamaraganusaya, sorry, Bante. ya. Sorry, Bante. Berarti dua-duanya ini masuk ke klasifikasi loba. Loba, betul, loba keserakahan. Okay. Jadi itu pertama. Jadi keduanya adalah dimasukkan ke dalam kategori loba keserakahan. Kemudian bedanya itu adalah kalau kamaraga itu kan hanya keinginan yang itu sifatnya indrawi, ingin menikmati kesenangan indrawi. Nah, tetapi kalau bawa itu tidak hanya indrawi, tetapi lebih kepada keinginan untuk bertahan. Nah, keinginan untuk terus bertahan. Jadi kalau seseorang itu sudah bisa saja, seseorang itu punya keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Nah, tetapi kemudian setelah mendapatkan, kemudian ada keinginan untuk bisa mempertahankan. Nah, jadi ketika ada untuk mempertahankan apa yang dia dapatkan, itu sudah menjadi bawah. Artinya semacam kecenderungan untuk terus menjadi, terus eksis. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara eksis, ya, untuk menggenggam ya, Bante ya. Menggenggam, jadi terus eksis, terus ada. Dan itu berbeda dari wibawa. Makanya kan ada dalam tanha saja kan ada kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Wibawa tanha. Ya. Jadi kalau kama tanha kan itu sebenarnya sinonim dengan kamaraga. Ya, kama tanha sinonim dengan kamaraga. Jadi semacam keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi saja. Tapi kalau sudah bawa tanha,
dalam hal ini adalah bahwa nusaya itu semacam keinginan untuk mempertahankan, untuk terus eksis, untuk terus menjadi, bahwa itu seperti menjadi, jadi untuk terus eksis, bertahan, yaitu apakah berkenaan dengan kesenangan indrawi, bahkan termasuk keinginan untuk bertahan, untuk menjadi di alam Brahma, baik itu rupa Brahma atau arupa Brahma, itu juga bawah tanha. Nah, sementara kalau kama tanha itu hanya indrawi saja, itu sudah bukan masalah misalnya pencapaian rupa Brahma atau arupa Brahma. Itu di luar indrawi sebenarnya, atau di luar kesenangan indrawi. Jadi kalau orang mencapai jana, kemudian dia ini ingin mempertahankan tanpa disadari, di situ ada bawah tanha. Tanpa disadari, ada bawah tanha. Tetapi jana itu bukan sebagai kama, bukan sebagai kesenangan indrawi. Sudah berbeda. Nah, bukan sebagai kama raja. Nah, tetapi dalam jana bisa menjadi bawa nusaya, atau di sini bisa menjadi bawa tanha. Nah, kemudian di bawah tanha, nah ini sinonim dengan patiga nusaya dalam hal ini. Ya, bawah tanha sinonim dengan patiga nusaya. Karena apa? Sifatnya adalah menolak. Sifatnya adalah yaitu membenci, tidak mau. Yaitu adalah patiga, atau di sini kalau di konteks tanha lebih kepada wibawa. Wibawa. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bante. Kalau kama bawa sama kama raga tadi kan jelas ya. Patiga juga sangat jelas sekali bentuk daripada kebenciannya. Sedangkan kayak kelompok mengenai mana, dita, wiji, awija ini gimana Bante? Maksudnya kemana? Ya, sebenarnya kalau awija sendiri itu jelas mengacu pada moha. Awija sendiri adalah moha. Ya. Dan kalau kita memperhatikan dari penjelasan di Visuddhimagga berkenaan dengan panca niwarana, 5 rintangan batin, kan ada 5. Nah, 2 pertama adalah loba dan dosa, yaitu kama canda itu adalah loba, kemudian vyapada adalah dosa. Nah, 3 terakhir yang salah satunya adalah vicikicca itu adalah moha. Nah, menurut kitab Visuddhimagga. Nah, di sini kalau kita perhatikan, maka awija itu moha. Kemudian vicikicca itu juga moha. Kemudian mana, karena itu di situ adalah ketidaktahuan, jadi selalu membanding-bandingkan, itu juga bisa menjadi moha juga. Karena selalu ada pembandingan. Tidak tahu bahwasanya sebenarnya tidak ada entitas. Ya, ketidaktahuan bahwa tidak ada entitas, kemudian terus membanding-bandingkan, itu kan disebabkan karena ketidaktahuan, atau karena awija, atau karena moha, kebodohan. Maka yang 3 ini lebih mengacu kepada moha. Jadi yang terutama adalah raga nusaya dan bawa nusaya, ini mengacu kepada loba, kemudian patiga nusaya mengacu kepada dosa. Nah, yang lebih kepada 4 terakhir itu mengacu kepada moha, termasuk didik, termasuk pandangan salah. Itu kan karena kebodohan. Itu juga mengacu kepada moha. Nah, jadi lagi-lagi nanti arahnya kepada induknya loba dosa moha. Loba dosa dan moha. Itu ya Bante ya. Hanya di situ aja nggak kemana-mana ya Bante ya. Ya. Baik, ini menarik Ibu Bapak. Berhubung tadi Bante juga sudah menyinggung tentang pancaniwarana atau 5 penghalang batin. Memang dari kemarin juga saya sudah siapkan Bante. Jadi ini apa yang menjadi pembeda Bante antara pancaniwarana, kemudian ada yang namanya 7 anusaya kilesa, dan ditambah lagi tadi di awal ada istilah samyojana. Ini apa yang membedakan Bante? Itu tadi kalau kita lihat dari kitab ulasan termasuk di Visuddhimagga sendiri disampaikan sebenarnya yang membedakan hanya karena apa, dilihat dari fungsinya. Ya, jadi kalau kita bisa memberikan analogi misalnya uang gitu kan, uang itu kan bisa menjadi fungsinya bisa berbeda-beda kan. Ya, ketika uang itu digunakan sebagai alat tukar, ya itu uang, ya sama itu uang, tetapi sebagai alat tukar. Nah, ketika uang itu hanya sebagai katakan orang itu hanya mengumpulkan saja sebagai harta benda gitu, yaitu sama-sama uang. Tapi kemudian
dilihat sebagai sekedar kekayaan. Nah, fungsinya berbeda. Ini sebagai kekayaan, ini sebagai alat tukar. Atau misalnya emas. Emas itu kan bisa fungsinya menjadi apa? Ini sebagai kekayaan, ini sebagai perhiasan. Tapi satu emas. Nah, di sini sebenarnya juga sama. Kotoran batin juga, kotoran batin yang sama dilihat dari fungsinya yang berbeda, kemudian dinamai dengan nama yang berbeda. Nah, kenapa dikatakan sebagai niwarana? Karena sifatnya merintangi batin untuk memunculkan kebijaksanaan. Jadi seringkali Sang Buddha dalam khotbah-khotbah beliau, kenapa ini 5 hal disebut sebagai niwarana? Karena merintangi batin untuk memunculkan kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan tidak akan muncul, tidak akan tumbuh selama dirintangi oleh 5 hal ini. Maka 5 hal ini disebut sebagai niwarana. Nah, kenapa disebut sebagai sangyojana? Ya karena kotoran batin ini dilihat dari sisi mengikat orang untuk terus diikat di alam tumimba lahir. Nah, sehingga disebut sebagai sangyojana. Kemudian kenapa disebut sebagai anusaya atau yang sifatnya laten? Itu karena dikatakan sebagai kotoran batin yang tidak ditinggalkan atau belum ditinggalkan. Jadi selama itu belum ditinggalkan, itu akan terus mengikuti. Maka disebut sebagai anusaya. Dari anusaya itu sebenarnya dikata anuseti. Nah, anu itu mengikuti, seti itu artinya tidur mengikuti. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah ya tidur mengikuti. Nah, jadi karena itu terus mengikuti, belum ditinggalkan, maka disebut sebagai anusaya. Nah, jadi dilihat dari apa katakan dari fungsi yang berbeda, walaupun itu adalah kotoran batin yang sama, karena dilihat dari fungsinya yang berbeda, maka disebut atau dikenal dengan istilah yang berbeda. Jadi begitu. Baik, terima kasih Bante. Kita kan sering ya membahas tentang samatha atau vipassana. Apakah ketiga-tiganya tadi itu semuanya dihancurkan dengan vipassana, Bante? Atau ada unsur samathanya? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, sebenarnya ya keduanya harus ada di sana. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Karena kalau kita melihat dari arti secara harfiah, jadi bukan katakan dilihat dari ini teknik samatha, ini teknik vipassana, tapi dari arti secara harfiah. Samatha kan ketenangan, batin yang tenang. Nah, vipassana itu adalah insight atau pandangan terang, lebih mengacu pada batin yang katakan bijaksana. Nah, melihat dari sisi anicca, dukkha, dan anatta. Nah, ini keduanya dibutuhkan dalam upaya melenyapkan kotoran batin termasuk anusaya. Jadi baik samatha vipassana tidak bisa dipisahkan. Ya, pada akhirnya kedua itu harus dimunculkan di sana. Makanya ada satu khotbah yang tadi saya sampaikan juga, Mahamalukya Sutta. Nah, ketika Sang Buddha berbicara tentang yaitu 5 belenggu yang bawah, yang itu juga disebut sebagai anusaya. Jadi ketika Sang Buddha mengatakan tentang raga, misalnya kamaraga, kemudian disebut ada kamaraga anusaya, dan ada viyapada anusaya, kemudian sila bata paramasa juga sila bata paramasa anusaya, kemudian juga wicikica anusaya, dan termasuk adalah yaitu belenggu lainnya sakaya didi, yaitu juga sakaya didanusaya. Dan ternyata berbagai macam kotoran batin yang halus ini itu harus dilenyapkan dengan cara, nah Sang Buddha di sana menyampaikan dalam khotbah Mahamalukya Sutta ini dengan cara salah satunya seseorang mengembangkan pencapaian jana pertama, dan kemudian melihat jana pertama itu dari sisi anicca, dukkha, dan anatta. Ada 10 hal yang harus dijadikan perenungan. Tapi 10 hal itu sebenarnya mengacu pada anicca, dukkha, dan anatta. Jadi melihat dari sisi ketidakkekalannya, dari sisi dukkanya, dari sisi kekosongannya, dari sisi bahwa itu adalah penyakit, itu adalah belati yang menusuk, itu adalah bukan milik, itu adalah alien, itu adalah tanpa diri. Nah, kemudian dari melihat itu, ya kesucian atau pembebasan atau katakan
yang belenggu-belenggu tadi yang juga disebut sebagai anusaya itu bisa dihancurkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan dan juga dijelaskan di dalam kitab ulasan, nah ketika seseorang mencapai jhana pertama itu adalah yaitu pengembangan ketenangan samatha. Dan ketika seseorang melihat apapun yang berkenaan dengan jhana pertama itu adalah anicca, dukkha, dan anatta, itu adalah vipassana. Nah, menggunakan samatha dan vipassana ini, nah, seseorang dapat menghancurkan belenggu dan juga ya dengan kata lain menghancurkan anusaya. Makanya samatha dan vipassana tidak bisa dipisahkan. Jadi kita tidak bisa mengatakan hanya vipassana saja. Walaupun seseorang mempraktikkan vipassana, ketenangan pasti akan muncul di sana. Samatha juga muncul di sana. Dan ketika seseorang mempraktikkan samatha, kalau kemudian tidak memunculkan kebijaksanaan, ya hanya sekedar samatha saja. Ya, seperti bahkan yaitu termasuk bisa juga menimbulkan pandangan salah. Kan 62 pandangan salah itu kan semua jhana masuk di sana juga. Tetapi karena berangkat dari pandangan yang salah, maka disebut pandangan salah juga. Ya begitu. Oke, baik Bante. Jadi Ibu Bapak kesimpulannya seperti kaki kanan dan kaki kiri ya. Jadi kita mau menuju ke suatu tempat, jadi kita harus memakai kaki kanan dan kaki kiri. Kalau seandainya kurang daripada satu, pasti walaupun bisa itu ada apa namanya itu, ada alat bantu tapi pasti nggak nyaman, nggak enak. Jadi samatha vipassana adalah kaki kanan dan kaki kiri. Demikian ya Bante ya. Betul Bante. Baik. Bu Bapak ada yang mau bertanya? Belum ada ya? Oke, kan saya lanjutkan lagi. Oke, baik Bante. Ini ada satu apa namanya ya? Kejadian atau momen yang sering nampak di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan mungkin kita atau Ibu Bapak yang bergabung di sini juga pasti pernah mengalami. Di saat kita kehilangan orang yang kita cintai atau kehilangan benda yang amat kita sayangi, kita kan sudah tahu ya, mungkin dari kecil, dari semenjak kita mulai belajar agama gitu istilahnya, sudah diajari tentang anicca, dukkha, anatta, anicca, dukkha, anatta. Nah, tapi ketika hal itu terjadi pada diri kita, itu bawaannya itu kalau kita mau mengarah kepada apa tadi, ada di situ ada patiganusaya, terus kemudian dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita lebih kemana, Pak? Lebih ke meragukan ajaran Buddha itu sendiri atau ke awija, Pak? Atau mungkin bisa ke dita ya, pandangan salah ya? Iya. Ya bisa semuanya, Bante. Karena kan semuanya belum ditinggalkan. Jadi ketika seseorang itu melihat semua itu, kemudian ya masih ada kesedihan, kemudian walaupun sudah tahu itu anicca itu, tapi masih ada kesedihan gitu. Ya itu kenapa bisa terjadi ya? Karena pertama, karena kotoran batin belum ditinggalkan. Termasuk yaitu keserakahan terhadap orang yang dicintai belum ditinggalkan. Itu adalah kamaraganusaya. Dan bahkan bisa menjadi bawanusaya. Kenapa? Ingin bertahan, ingin terus eksis bersama dengan orang yang dicintai. Nah, itu pertama. Kemudian ketika itu terjadi kesedihan karena ditinggal orang yang dicintai, di situ di satu sisi adalah karena ada patiganusaya. Karena ada ya kecenderungan yang begitu laten berkenaan dengan ketidaksukaan. Tidak suka orang yang dicintai itu meninggalkan dia. Jadi ada patiganusaya juga. Jadi dua ini kadang-kadang tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti koin yang ada dua sisinya tidak bisa dipisahkan. Seseorang menolak sesuatu karena ingin sesuatu. Nah, seseorang ingin sesuatu karena apa? Menolak sesuatu yang lain. Kadang begitu. Jadi kamaraga patiganusaya itu tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika itu hancur, ternyata keduanya itu sama-sama hancur. Makanya terjadi pada seorang anagami. Jadi seorang anagami itu sudah menghancurkan dua-duanya, dosa dengan loba-loba dosa itu sudah dihancurkan. Karena kalau menghancurkan satu, betul-betul hancur, yang satunya itu pasti hancur. Tidak bisa kemudian hanya kebencian saja yang dihancurkan.
loba juga ikut dihancurkan. Tidak hanya keserakan saja yang dihancurkan, dosa juga dihancurkan. Maka keduanya itu seperti akan terus demikian. Nah, karena masih ada ya padi ganusaya dan juga kamar ganusaya, itu bisa terjadi di sana. Ya, kemudian apakah karena juga awijaya? Jelas, karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, tidak tahu walaupun seseorang barangkali sudah memiliki pemahaman secara teori berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, tetapi kan penembusannya belum. Oke. Jadi katakan confidence-nya atau keyakinan yang kuat itu belum ada. Tetap ada, walaupun itu halus, ada keraguan-raguan. Berarti ada wicikicca anussaya. Dan karena betul-betul belum tahu persis, karena belum menembus, maka di situ masih ada awijanya. Ada keraguan-raguan, ada awijanya. Dan karena ingin terus eksis dengan orang yang dicintai, maka di situ ada bhawanusaya. Dan karena masih ada semacam pembandingan, kan masih dibanding-bandingkan kan, sebenarnya ada kecenderungannya begitu halus, ada pembandingan antara dirinya dengan orang yang misalnya meninggalkan dia. Itu juga di situ ada semacam mananusaya juga. Maka sebenarnya kalau kita perhatikan lebih dalam, kotoran batin di sana itu bisa muncul semuanya. Ya, jadi makanya kalau dalam mempraktikkan dhamma, dalam kita mempelajari dhamma kan tidak bisa dipisahkan. Artinya kita tidak berhenti kepada teori saja. Ya selama ini kan hanya teori. Oke, bagus sekali teorinya sudah ada, tetapi kan harus kemudian diimplementasikan, dipraktikkan. Mempraktikkan bagus sekali, tapi kemudian terus dipraktikkan, dikembangkan lagi. Sampai itu menjadi sebuah penembusan. Ya, betul-betul mengalami sendiri. Nah, betul-betul sampai pada titik di mana kotoran batin hancur dari praktek yang dipraktikkan berkenaan dengan dhamma yang dipahami. Nah, baru kemudian betul-betul ya tidak ada lagi kotoran batin, tidak ada lagi anusaya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bante. Berarti intinya mulai dari Pancaniwarana, 7 anusaya, kemudian 10 belenggu tadi atau samyojana tadi, berarti semuanya itu muncul sesuai dengan objek yang mendasari ya Bante ya? Betul nggak Bante? Iya, bisa. Objek yang mendasari. Jadi dengan objek yang mendasari, kalau nggak salah, ini entah ini masih dalam ruang lingkup ini atau enggak ya, saya nggak tahu ya, nanti Bante boleh jawab atau enggak. Bante pernah menyinggung tentang istilah indria, bahkan di dalam salah satu sutta, Indriya Bhavana Sutta, itu kan ada yang namanya indria keseimbangan Bante ya, keseimbangan batin. Bagaimana supaya kita bisa terlatih di dalam indria keseimbangan ketika hal-hal kekotoran batin laten ini muncul karena pas waktu tersentuh objeknya Bante. Ada kiat-kiat khusus nggak Bante untuk mengembangkan indria itu tadi, atau bahasa Indonesianya kalau nggak salah kelihayan ya Bante ya, kepiawaian ya Bante. Ya, jadi memang di dalam Indriya Bhawana Sutta itu kan sebenarnya pengembangan dari indria, 6 indria, lebih mengacu pada pengembangan batin itu sendiri sebenarnya. Ketika indera-indera kita itu bersentuhan dengan objek yang ada di luar. Ini nanti juga memang berkenaan dengan anusaya juga. Jadi kalau di Indriya Bhawana Sutta itu kan seseorang sebagai contoh adalah ketika melihat objek ya dengan mata, nah biasanya 3 jenis pikiran akan muncul. Nah, sebelum 3 jenis pikiran biasanya muncul perasaan dulu. Nah, tetapi dalam Indriya Bhawana Sutta tidak disampaikan tentang perasaan, langsung kepada pikiran. Ada pikiran suka atau pikiran senang, pikiran tidak senang, dan pikiran yang netral. Nah, ketika muncul pikiran-pikiran demikian, nah harus ada perenungan. Merenungkan bahwasanya pikiran-pikiran yang muncul itu sebenarnya sifatnya adalah abhisang tatang. Artinya merupakan sesuatu yang sifatnya berkondisi, sesuatu yang berkondisi. Itu masih sebagai bagian eksistensi kondisi. Nah, kalau kita perhatikan, kita jelajahi lagi dalam khotbah-khotbah lain, sebenarnya yang dimaksud dengan berkondisi ya sebenarnya itulah yang disebut anicca, tidak kekal. Nah, artinya itu tidak kekal. Nah, yang kedua, lihat pikiran tersebut yang muncul karena mata kontak dengan objeknya, yaitu adalah sifatnya olarikan, adalah kasar
Dengan kata lain itu bagian dari dukkha, tidak memberikan kepuasan, anicca dan dukkha. Nah, kemudian melihat pikiran-pikiran tersebut sebagai padicca samuppanang yang kemunculannya bersebab. Kalau itu munculnya bersebab, sementara sebab-sebabnya juga munculnya, maka bagaimana kita bisa melihat ada inti di situ? Nah, dengan kata lain, melihat padicca samuppanang adalah melihat yaitu anatta, tanpa diri. Nah, melihat berbagai macam bentuk pikiran yang muncul karena kontak antara indera dengan objeknya, apakah indera mata dengan bentuk, telinga dengan suara, hidung dengan bebauan, dan seterusnya, itu melihat dari sisi anicca, dukkha, dan anatta. Nah, kalau dilihat demikian, maka batin itu akan selalu tidak melekat. Melihat dari sisi anicca, dukkha, dan anatta, maka bagaimana seseorang melekatinya? Ketika batin tidak melekat, maka muncullah keseimbangan batin, UPK. Nah, itulah yang dimaksud. Muncul UPK, keseimbangan batin. Nah, tentunya kalau batin menjadi seimbang, tidak melekat, ya di situ tidak ada kamaraga. Nah, artinya kan karena memang betul-betul seimbang itu kan tidak ada keinginan untuk melekatinya, keinginan untuk menyenanginya. Batin seimbang. Kemudian tidak ada penolakan juga karena batin seimbang. Dan yang lain-lainnya juga tidak ada, apalagi awija pun juga sebenarnya tidak ada. Karena apa? Di situ muncul karena pemahaman, muncul karena kebijaksanaan, bukan karena awija, tetapi muncul karena wija. Nah, sehingga dengan cara latihan ini pun juga membawa kepada lenyapnya anusaya. Nah, ini dalam khutbah yaitu Indra Bawana Sutta. Nah, beda lagi dengan ya sebenarnya sama tetapi dengan penjelasan yang sedikit berbeda. Itu di dalam ada satu khutbah lain, Cula Wedala Sutta. Nah, ini langsung berbicara tentang anusaya, tetapi lebih mengacu pada 3 anusaya. Jadi seorang bhikkhu ini bernama Dhammadina menyampaikan bahwasanya ketika seseorang mengalami perasaan yang menyenangkan, biasanya akan muncul raganusaya, atau dengan kata lain kama raganusaya, yaitu kecenderungan yang laten untuk itu menyenanginya. Nah, jadi untuk serakah di sana, mengingini di sana. Nah, tetapi kemudian ketika muncul perasaan tidak menyenangkan, langsung muncullah yaitu padiganusaya, yaitu penolakan, kebencian. Dan ketika muncul perasaan yang netral, nah ternyata muncul avijja, ketidaktahuan. Karena kalau orang itu melihat sesuatu yang sifatnya biasa-biasa saja, kemudian ada perasaan yang itu biasa, kan biasanya orang tidak peduli. Karena ketidakpedulian bagaimana akan memunculkan sebuah pengetahuan, mengetahui bahwasanya ini adalah bagian dari anicca, dukkha, dan anatta. Nah, di sana awija akan muncul, wija tidak akan muncul. Maka biasanya ketika ada perasaan netral, maka muncul awija nusaya. Tetapi yang menarik sekali adalah dalam khutbah yang sama, ketika muncul perasaan yang menyenangkan, di situ pula ada kesempatan seseorang bisa menghancurkan raganusaya, atau kamaraganusaya. Ketika mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, di situ pula ada kesempatan untuk menghancurkan padiganusaya. Jadi ada 2 kemungkinan, yaitu padiganusaya muncul, tapi ada kemungkinan lain padiganusaya itu bisa dihancurkan. Nah, ketika muncul perasaan yang netral, di situ juga ada kemungkinan untuk menghancurkan avijanusaya atau ketidaktahuan. Berarti ada 2 kemungkinan, bisa muncul avijja, tapi juga bisa yaitu melenyapkan avijja. Nah, bagaimana bisa melenyapkan anusaya atau kecenderungan yang laten, kotoran batin yang halus tadi, ketika perasaan-perasaan itu muncul, yaitu dengan cara memahami perasaan. Nah, kalau tadi kan memahami pikiran, kalau yang Indriya Bawana Sutta, memahami pikirannya. Tapi sebelum pikiran sebenarnya memahami perasaan. Karena perasaan memunculkan pikiran. Nah, jadi memahami perasaan bahwa ini pun juga sebenarnya anicca, dukkha, dan anatta. Jadi apapun perasaan yang muncul, apa itu yang menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan yang netral, dilihat dari sisi anicca, dukkha, dan anatta. Nah, melihat demikian dengan kebijaksanaan, maka kemungkinan untuk bisa menghancurkan atau bahkan memang kehancuran dari kotoran batin tersebut itu bisa terjadi. Nah, sehingga kalau di sini kita bisa melihat bagaimana supaya batin kita seimbang, batin kita, indriya kita menjadi seimbang, batin kita menjadi seimbang sehingga anusaya bisa lenyap, yaitu lagi-lagi adalah dengan kebijaksanaan.
melihat dari sisi anicca, dukkha, dan anatta. Tetapi harus diingat pula bahwa melihat demikian pun juga akan menjadi semakin tajam, semakin kuat, ya seperti pisau menjadi tajam itu ya karena ada ketenangan juga yang dikembangkan di sana. Ada samatha juga yang dikembangkan di sana. Jadi tidak hanya sekedar bijaksanaan, ketenangan juga dikembangkan. Lagi-lagi samatha vipassana yang menjadi alat. Baik. Ini ngomong-ngomong tentang perasaan, Bante. Jadi semuanya pasti mengalami juga ya. Tapi nggak tahu ya Ibu Bapak ya. Kadang kita susah, Bante. Misalnya menjadi seorang, saya contohkan biku aja supaya lebih pas ya. Tapi jangan dikira nanti saya curhat pula nanti. Kan gini ya, Bante. Kalau misalnya kita nggak istilahnya nggak ada perhatian sama orang tua, katanya kita dibilang cuek. Jadi seorang biku tidak tanggung jawab. Tetapi kalau di situ sudah melibatkan, misalnya kita sering telepon, kemudian dia mengalami masalah ini itu, kemudian kita turut sedih. Nah itu kita sebenarnya ke arah mana, Bante? Kotoran batinnya ke arah mana itu? Dan cara Ya, melepaskannya bagaimana? Antara membedakan antara cinta kasih dan kemelekatan tadi bagaimana? ya itu yang jelas adalah itu pertama muncul karena keserakahan. Ya, makanya kan Sang Buddha menyampaikan bahwasanya seorang biku itu sebenarnya tidak patut untuk terlalu intim dengan rumah tangga. Maka Sang Buddha sangat memuji salah satu biku beliau, itu Bhante Mahakassapa. Yang mana Bhante Mahakassapa itu adalah seorang yang dipuji, yang layak, patut untuk dijadikan sebagai panutan bagi para biku lain, karena Bhante Mahakassapa ini ketika bertemu dengan upasaka atau upasika yang sebenarnya sudah kenal lama sekalipun, itu bersikap seperti baru kenal. Jadi tidak gegabah. Karena maaf saja, bahkan ya tidak hanya di kalangan ya berumah tangga, bahkan kita sendiri juga kadang-kadang mengalami di kalangan, ya ini agak buka rahasia ya. Kita mengalami juga kalau kita itu terlalu intim dengan, atau terlalu dekat dengan bahkan biku senior, kalau kita tidak hati-hati, itu kemudian apa? Respect kita juga kurang. Jadi menjadi sembrono, menjadi kita itu menjadi kayak gegabah. Nah itu bahaya, itu kotoran batin. Makanya kan Sang Buddha kan pernah bertanya kepada yaitu Rahula sebagai sang nera, wahai Rahula, apakah kamu masih menghormati mereka para obordama? Nah, Rahula menjawab, ya walaupun saya sudah kenal baik, kenal lama dengan ini para obordama, yaitu seperti Bhante Sariputta, Bhante Mahamokkala, tapi hormat saya tidak akan lepas. Nah, ini diingatkan oleh Sang Buddha kepada Rahula karena ini bisa terjadi. Dan demikian pula kalau hidup kita sudah berbeda, kemudian terlalu intim atau terlalu dekat dengan rumah tangga, itu juga itu lama-kelamaan menjadi tidak ada batasan kalau tidak hati-hati. Rumah tangga juga tidak ada batasan sehingga menjadi seperti biasa. Kemudian yang berjumpa pun juga tidak ada batasan. Nah, karena hal itulah kemudian ya ketika si rumah tangganya itu mendapatkan, katakan misalnya menang lotre misalnya begitu, wah ikut bahagia bergembira, ikut kuat-kuat gitu, luar biasa sih. Itu kotoran batin. Tapi begitu rumah tangganya itu mendapatkan musibah, ikut bersedih. Kalau tidak ada ikut menangis gitu misalnya begitu ya. Nah, itu kotoran batin lagi. Nah, itu disebabkan karena apa? Intimasi. Makanya ya Sang Buddha menyampaikan, jadilah seperti Bhante Mahakassapa yang melihat siapapun walaupun sudah kenal lama seperti orang baru, tidak sembrono, tidak gegabah. Ini juga penting. Nah, di situ ada apa? Ya semuanya ada. Kamaragan saya ada. Ya, Kembali kenapa dia itu ya ada? Kenapa dia itu menjadi bersedih kan karena maunya adalah dia happy kan? Tapi happy bukan karena mudita cita dalam konteks yang positif, karena kemelekatan. Ya, jadi karena kemelekatan. Ya itu sudah tanha, itu bukan meta, itu sebenarnya sudah tanha. itu kamaraganu saya. Kemudian dia bersedih, jelas padiganu saya.
Dan kenapa dua ini masih ada terus? Ya karena api janu saya, karena ketidaktahuan. Maka lubha dosa moha tidak bisa dipisahkan di sini. Oke, oke, oke. Berarti intinya cinta kasih bukanlah cinta kasih apabila didasari perasaan sedih. Begitu Bante ya? Oh iya, kan itu yang saya katakan sebagai yaitu piato jayati soko, piato jayati bayang. Dari cinta muncul kesedihan, dari Oh, cinta muncul ketakutan. Itu lebih kepada cinta yang sifatnya adalah kemelekatan, itu kotoran batin. Berbeda dari mita. Nah, kalau mita itu kan sebenarnya dari kata mita. Mita itu sebenarnya persahabatan. Jadi sikap bersahabat, sikap tanpa permusuhan. Nah, itu meta sebenarnya. Cinta kasih di sini mengacu pada tanpa ada permusuhan, tanpa ada keinginan melukai, ya di situ yang adanya persahabatan. Nah, di situ tidak ada semacam tanha, yaitu kotoran batin, yaitu yang disebut sebagai meta. Dan itu berbeda tentunya. tapi mohon maaf Bante, bagi putu jana pada umumnya antara cinta kasih dan sedih itu kan kalau kita lihat dari sisi faktor mentalnya itu kan perubahannya kan sangat cepat ya Bante. Mungkin Betul. bagi orang-orang yang sering mendengarkan Abhidhamma atau apa mungkin dia akan tahu, atau orang yang sering belajar Dhamma akan tahu. Tapi bagi orang-orang yang masih istilahnya awam sekali dengan Dhamma, untuk melihat hal itu kan sangat susah Bante. Itu perlu perhatian, kebijaksanaan yang full di situ. Betul, betul sekali, Banti. Jadi memang sati sampajanya memang harus selalu dikembangkan. Perhatian, kewaspadaan terhadap ya gerak-gerik pikiran, kemudian disertai di sana kebijaksanaan, pengetahuan, dan memang harus senantiasa dikembangkan sehingga sampai yaitu perubahan pikiran yang begitu cepat, yang itu sifatnya halus, ya, tapi mengakar, tapi kuat, itu bisa terketahui atau terdeteksi ketika sati sampajanya memang dikembangkan di sana. Ya memang seharusnya memang demikian. Oke, oke. Nah, ini juga ada fenomena menarik. Mungkin walaupun saya nggak sebut nama, mungkin Bante juga pernah melihat ya atau pernah mendengar gitu. Kadang ada umat yang dia hanya sekedar bisa dikatakan apa ya? Kalau bahasa Jawanya bilang ikut malah saya kalau lupa dalam bahasa Jawanya. Melu guyub tapi nggak ngerti rembuk gitu ya, Bante ya. Melu guyub nggak ngerti rembuk. Dalam artian dia hanya ikut euforia tapi tanpa mengetahui esensi yang sebenarnya. Misalnya ada salah satu guru besar datang, tapi dia hanya ikut, pokoknya kemana-mana ikut aja. Walaupun istilahnya artinya dia nggak paham. Itu banyak terjadi Bante di masyarakat kita Bante, di dalam agama Buddha sendiri. Nah itu gimana Bante? Itu bentuk kemelekatan atau bagaimana Bante? Ya itu tergantung dari yang diguyupi itu baik atau buruk ya. Tapi kalau itu masih dalam konteks yang baik ya masih oke lah, masih bagus lah. Mohon Itu maaf Bante, saya potong. Karena ada yang sampai istilahnya umatnya itu sampai lebay kali gitu. Sampai lebay kali. oh itu sudah Sampai over gitu. kesalahan. Itu sudah kayak itu sudah bagian dari kotoran batin ya. Tapi kalau misalnya orang ya guyupnya mungkin karena ada misalnya katakan peristiwa yang baik gitu kan, dia enggak tahu apa-apa pokoknya ikut saja gitu, tapi dia tahu itu baik gitu kan, tapi enggak tahu alasannya apa, penting ikut-ikutan saja itu masih mending lah. Jadi kalau dalam Abhidhamma barangkali disebut somanasa sagarang, yaitu nyana wipayutang, dia Oh, berbahagia tapi tidak didasari pengetahuan. Tapi itu wijanya dalam belum konteks yang muncul baik ya. gitu kan ya, dalam konteks yang baik. Tapi kalau dalam konteks yang buruk ya itu yang bahaya sebenarnya, itu sudah menjadi Ya. keserakahan kan. Nah itu jadi sudah tidak ada pengetahuan, kemudian itu muncul keserakahan di sana, muncul loba di sana, itu yang sebenarnya buruk, yang itu bahaya. Ya makanya kalau dalam Buddhis memang kita itu dianjurkan untuk selalu menggali pengetahuan supaya apapun yang kita lakukan itu harus ada dasarnya, ada alasannya, ada tujuannya, manfaatnya apa. Itu yang memang harus kita lakukan. Kalau tidak, ya memang tadi dampaknya menjadi seperti lebay gitu kan. Kemudian kadang-kadang ya ada istilah apa itu yang sensi gitu loh. Ya, menjadi Ya, ya, ya. ya mudah tersinggung gitu. Kadang-kadang bisa menyebabkan demikian.
Berarti kalau mudah tersinggung berarti ke mana ya Bante ya? Patigan itu saya. Patiga, Pak. Sorry. Iya, Patiga. itu kebencian sudah itu kan. Ya. Baik Bante, saya akan tarik mundur sebentar. Tadi kan Bante, kalau tadi gini masalah perasaan ya, kita kembali ke samatha vipassana nggak apa-apa Bante ya? Oh ya, baik. Jadi, maju mundur. Saya pernah membaca pernyataan dari guru besar, itu Acan Man. Beliau pernah ditanya salah satu muridnya, apakah seseorang ketika dia tidak menguasai jana-jana tertentu, apakah dia bisa berwipasana, gitu istilahnya. Kemudian di situ Acan Man bilang, bisa saja kalau kita sudah bisa menguasai samadhi, kita nggak sampai ke jana, kita juga bisa melakukan vipassana. Nah, kebanyakan di umat Buddha kita Bante, ini banyak yang bingung dari antara samadhinya itu sampai sebatas mana untuk ke vipassana itu. Nah, itu gimana Bante? Iya. Memang kalau kita bicara tentang samadhi, ya, jadi samadhi itu kan tidak hanya sekedar muncul dari yaitu jana-jana sebenarnya. Ya samadhi kan memang juga bagian dari ketenangan. Itu juga ketenangan juga. Samadhi itu ketenangan. Tapi apakah samadhi itu harus jana? Ya tidak juga, tidak harus jana. Nah makanya kalau bahkan ketika seseorang mempraktikkan vipassana, walaupun tidak mencapai, pertama harus dilihat sini. Apakah seseorang yang tidak mencapai jana bisa mempraktikkan vipassana? Ya kenapa tidak? Ya bisa mempraktikkan vipassana. Ya, tetapi kemudian memang dari seseorang mempraktikkan vipassana harus juga dilanjutkan dengan samatha, ketenangan. Makanya kan ada sutta namanya Yuga Nada Sutta. Dalam Yuga Nada Sutta itu ada beberapa jalan. Ada yang memang samatha dulu baru kemudian vipassana. Jadi samatha bubanggamang vipassanang bhavati. Jadi pertama adalah samatha kemudian baru mengembangkan vipassana. Tapi ada juga yang mengembangkan vipassana dulu baru kemudian samatha, yaitu vipassana bubanggamang samatang bhavati, mengembangkan vipassana terlebih dahulu kemudian yaitu samatha. Jadi apakah seseorang yang tidak mencapai jana bisa mengembangkan vipassana? Bisa mengembangkan vipassana. Tetapi nanti ketika seseorang mengembangkan vipassana pun juga harus ada ketenangan. Walaupun seandainya ketenangannya itu tidak sampai ke jana, tetap harus ada ketenangan. Nah, ketenangan itulah yang kemudian disebut sebagai samadhi. Nah, jadi ketenangan tidak harus istilahnya samatha. Nah, samadhi pun juga sebenarnya adalah ketenangan. Nah, ketenangan bisa muncul dari pengembangan yaitu katakan atau samadhi ya, samadhi, konsentrasi atau pikiran yang tenang itu muncul dari pengembangan seseorang mencapai jana dan juga bisa muncul dari pengembangan seseorang itu mengembangkan kebijaksanaan. Ya, samadhi itu. Makanya ada juga 3 jenis samadhi. Ya, 3 jenis samadhi yang muncul dari pengembangan kebijaksanaan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Ketika seseorang itu mengembangkan yaitu kebijaksanaan melihat pancakanda 5 gugusan sebagai tidak kekal, yaitu direnungkan batin menjadi tidak melekat dengan 5 kanda 5 gugusan, di sana muncul samadhi yang disebut sebagai animita samadhi. Ya, jadi bukan jana, animita samadhi. Jadi konsentrasi atau ketenangan batin yang di situ yaitu tidak ada gambaran, animita tanpa gambaran. Kalau jana kan terus mencari gambaran kan, mencari nimita kan biasanya yang dikejar-kejar nimita gitu kan. Justru kalau seseorang itu mengembangkan yaitu pengetahuan tentang ketidakkekalan, pada akhirnya melihat fenomena itu hanya sebagai munculnya. Ketika itu hanya munculnya, maka tidak ada satu pun gambar, satu pun katakan ya fenomena yang kemudian dilekati, sehingga batin pun juga selalu withdrawing. Batin jadi selalu apa? Selalu apa? Terasing dari yaitu kemelekatan terhadap pancakanda, sehingga ketika muncul samadhi, muncul ketenangan, itu disebut animita. Nah, kemudian yang kedua, ketika seseorang itu mengembangkan perenungan kebijaksanaan berkenaan dengan dukkha, melihat pancakanda, melihat batin dan jasmani sebagai tidak memuaskan,
Maka ketika muncul samadhi, maka disebut sebagai apanihita samadhi. Jadi samadhi atau ketenangan batin yang justru di situ muncul karena apa? Muncul karena tidak melekati apanihita. Jadi kalau panihita itu seperti melekat, seperti melekati. Tapi karena melihat sesuatu sebagai tidak memuaskan, batin itu semakin tidak melekat, maka samadhinya itu adalah samadhi yang di situ ada karakteristiknya ketenangan yang justru muncul karena ketidakmelekatan. Jadi tidak mengarahkan ke sana. Jadi apanihita. Kalau panihita itu mengarahkan, tapi di sini tidak mengarahkan. Ya kalau ya ibaratnya gampangnya kalau seseorang itu ya tidak suka dengan sesuatu kan menolak. Hanya saja kalau penolakan di sini muncul karena kebencian. Nah kalau di sini muncul karena kebijaksanaan. Maka muncul samadhi. Namanya apanihita samadhi. Nah, kemudian kalau seseorang mengembangkan perenungan terhadap anatta, non-self, tanpa diri, tanpa entitas, hanya melihat pancakanda sebagai sekedar gugusan, tanpa adanya yaitu entitas, maka ketika muncul samadhi, muncul ketenangan batin, disebut sebagai sunyata samadhi. Jadi ketenangan batin melihat kekosongan. Kosongan di sini bukan berarti kosong melompong begitu, bukan, tapi lebih kepada kosong dari inti. Jadi hanya sekedar melihat itu sekedar fenomena, tanpa ada inti, tanpa ada entitas. Nah, ketika ada samadhi, ada ketenangan batin di situ, itu berdasarkan pada kebijaksanaan melihat pancakanda sebagai sekedar pancakanda yang di situ tidak ditemukan entitas, tidak ditemukan adanya diri. Dan itu adalah juga samadhi. Makanya apakah seseorang yang memperhatikan vipassana harus akan mendapatkan ketenangan? Mendapatkan ketenangan. Walaupun tidak sampai misalnya sampai jana pun tetap ada ketenangan. Dan samadhi itu sendiri adalah ketenangan. Samadhi juga adalah ketenangan. Nah, sehingga praktek vipassana bisa menimbulkan ketenangan, bisa memunculkan ketenangan. Dan pada akhirnya orang mengembangkan kebijaksanaan juga harus mengembangkan ketenangan juga. Walaupun ketenangannya seandainya tidak sampai pada pencapaian jhana. Nah, disebut sebagai animita samadhi, apanihita samadhi, dan sunyata samadhi. Ya. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa sekali. Pada kesempatan malam ini ya, Ibu Bapak, kita mendapatkan ilmu baru. Walaupun sebenarnya tadi sudah ada di dalam benak saya, tapi Bante sudah menjelaskan sampai ke arah sini. Jadi terima kasih sekali. Jadi saya tidak usah bertanya, jadi Bante sudah menjawab sendiri. Tadi maksud saya itu apa memang ada tingkatan-tingkatan samadhi, dan ternyata Bante tadi sudah memaparkan dengan luar biasa sekali. Terima kasih Bante atas ilmunya. Baik. Dan selanjutnya Bante, ini masih berhubungan tentang samadhi ini juga. Di dalam 7 faktor pencerahan itu kan ada pasadi juga ya Bante, kalau nggak salah ya. Ada betul. Nah, itu apa yang menjadi pembedaan antara pasadi sama samadhi? Iya. Jadi kalau di dalam 7 faktor pencerahan itu kan Bante, itu kan sebenarnya berurutan juga, dari penjelasan dari Sang Buddha juga berurutan. Yang pertama kan sebelum kita bicara pasadi dengan samadhi gitu ya. Yang pertama kan yaitu sati, kewaspadaan, perhatian. Jadi dikatakan dalam khotbah-khotbah Sang Buddha juga, bahwasanya ketika orang itu hidup berperhatian, hidup dengan kewaspadaan, selalu perhatian, waspada dengan gerak-gerik batin dan jasmani, maka secara alami seseorang akan melakukan penyelidikan. Jadi apa yang diperhatikan kemudian diselidiki. Dengan kata lain, ketika sati berkembang, maka dhamma wicaya juga berkembang. Ada penyelidikan. Nah, di situ ada penyelidikan. Ya kalau kita misalnya kan katakan kita ini memperhatikan meditasi dengan perhatian terhadap nafas, keluar masuknya nafas. Nah, dengan kita memperhatikan keluar masuknya nafas dan di situ ada sati, maka ada penyelidikan terhadap nafas. Oh, ini nafas panjang, oh nafas pendek, oh ternyata batin ini selalu mengembara. Sulit sekali untuk dikendalikan. Nah, penyelidikan terhadap kondisi-kondisi yang terjadi ya berkaitan dengan fenomena yang diperhatikan itu adalah dhamma wicaya. Dan ketika penyelidikan terjadi, maka secara alami muncul semangat wirya.
wirya, semangat di dalam yaitu penyelidikan itu sendiri. Jadi orang yang menyelidik semangatnya juga akan tumbuh. Dan ketika seseorang punya semangat yang dalam hal ini adalah semangat yang baik, semangat yang bermanfaat, semangat dalam dhamma, karena berkenaan dengan dhamma, maka akan muncul kegiuran, piti muncul. Maka dari sati, dhamma vicaya. Dari dhamma vicaya, wirya. Wirya, kemudian piti, kegiuran. Nah, seseorang yang tergiur di dalam dhamma, tergiur karena perenungan dhamma, karena ada semangat berkenaan dengan dhamma, nah di situ jasmani dan batinnya itu menjadi tenang, passaddhi. Nah, jadi di sini ya ketenangan yang sebelum samadhi, ya. Jadi ketenangan yang sebelum samadhi. Jadi ketika seseorang tergiur ada piti, maka secara alami batin dan jasmani menjadi tenang. Menjadi tenang. Yang tadinya itu mungkin gelisah karena tidak ada kegiuran, tidak ada gairah di dalam dhamma, maka kegelisahannya muncul. Tapi ketika ada gairah dalam dhamma, nah batin dan jasmani itu menjadi tenang. Nah, ketika batinnya tenang, nah maka muncullah samadhi. Nah, samadhi bisa memang dikatakan konsentrasi, tapi juga dikatakan sebagai samatha, ketenangan yang lain yang lebih tinggi daripada passaddhi. Nah, makanya samadhi kan definisi dari samadhi itu macam-macam. Jadi cittasa avikipo atau batin yang tidak berpencar itu samadhi. Kemudian cittasa ekagata. Jadi batin yang terpusat. Kemudian juga cittasa ditasa, yaitu batin yang teguh. Termasuk adalah samatha, itu adalah definisi dari samadhi, tenang. Jadi batin yang tenang, batin yang tidak berpencar, batin yang teguh atau kokoh, batin yang katakan terpusat, itu adalah samadhi. Nah, seseorang yang batin dan jasmaninya itu menjadi tenang, ya tentu menjadi terpusat, tentu menjadi tidak berpencar, tentu menjadi kokoh, dan ketenangan semakin berkembang. Nah, itulah disebut sebagai samadhi. Nah, kalau batin ini, katakan seseorang itu batinnya kokoh, tidak berpencar, tidak mengembara, batinnya terpusat, batinnya menjadi tenang, maka batinnya juga akan menjadi seimbang. Maka orang yang punya samadhi, maka batinnya juga menjadi punya upeka, keseimbangan. Nah, disinilah bagaimana 7 faktor pencerahan itu sebenarnya berurutan. Sati membawa kepada yaitu kesempurnaan bagi dhamma vicaya bagi wirya, wirya bagi piti, piti bagi passaddhi, passaddhi bagi samadhi, samadhi kemudian membawa kepada upeka. Jadi passaddhi memang tenang, samadhi juga tenang, tetapi lebih unggul dari sekedar passaddhi. Ya, passaddhi yang menjadi dasar untuk memunculkan samadhi. Tetapi karakteristik dari passaddhi, samadhi, dan upeka itu sama, yaitu rileks. Makanya Sang Buddha mengatakan, dalam pengembangan batin, kalau batin kita itu sedang dikuasai oleh, yaitu kalau dalam bahasa Pali linata, atau batin yang katakan lengah, batin yang kendor, maka 3 hal jangan dimunculkan. Passaddhi, samadhi, upeka. Kenapa? Kalau dimunculkan, semakin kendor, kemudian ngantuk, bermalas-malasan. Tetapi yang dimunculkan adalah 3 lainnya, yaitu vicaya, wirya, dan piti. Dengan batinnya kendor, kalau penyelidikan dimunculkan, menjadi lenyap. Dengan wirya dimunculkan, kendornya juga lenyap. Dengan kegairahan itu dimunculkan, untuk piti dimunculkan, juga kendornya lenyap. Tapi kalau dimunculkan 3 yang belakangan, yang karakteristiknya adalah sama, itu passaddhi, samadhi, dan juga upeka, itu akan semakin kendor. Tetapi berbeda, kalau batin kita itu lagi dikuasai oleh daga cita, atau pikiran yang terus aktif, mengembara, terus katakan bergerak, tidak mau beristirahat, maka 3 hal harus dikembangkan. Passaddhi, samadhi, dan upeka. Karena apa? Sifatnya menenangkan. Jadi 3 hal itu sifatnya menjadi rileks, menjadi tenang. Nah, tetapi 3 hal yang pertama tidak boleh dimunculkan. Kalau batin sedang gelisah, batin sedang aktif, tidak mau beristirahat,
maka jangan memunculkan Dhamma Wijaya, penyelidikan. Jangan memunculkan wirya, oh tambah gelisah. Jangan memunculkan piti, kegairahan, oh tambah gelisah. Yang dimunculkan adalah pasadi, samadhi, dan upeka. Sehingga apa? Akan menjadi tenang. Nah, dari semua kondisi, nah Sang Buddha menyampaikan satu yang harus ada, yang harus selalu ada, yang tidak lain adalah sati. Sati itu harus selalu ada. Maka di akhir khotbah beliau, Sang Buddha menyampaikan begini, sati wahang sabatikang wadami. Saya katakan wahai para biku bahwa sati perhatian itu berguna di semua kondisi. Nah, hanya sati yang harus ada. Jadi ini barangkali malahan berpanjang lebar dan menjadi tambahan ya Pak. Ya, baik. Informasi bagi Ibu Bapak ya. Samadhi itu juga sati itu juga bagian daripada indria loh Ibu Bapak. Jadi kalau kita bisa piawai mengembangkan apa yang seperti kata UPK tadi atau sati itu seperti yang telah dijelaskan Bante, berarti kita menjadi orang yang selalu waspada dan sadar. Tentu ini masih berkesinambungan Bante. Saat batin kita lagi kalut atau lagi kacau, tentu yang berhubungan entah itu yang didasari kebencian atau keserakahan, ketika di situ kita sadar kemudian di situ ada semacam kayak kita ngomong ke dalam batin kita sendiri gitu Bante. Oh, ini batin saya lagi kacau nih. Oh, batin saya ini lagi penuh benci nih. Itu langsung seketika kayak ada sesuatu yang tadinya kayak kencang gitu ya. Tapi itu kok bisa ngendur gitu ya, Bante? Itu namanya apa, Bante? Apakah itu yang disebut sati? Itu lebih kepada Dhamma Wijaya. Okay. Lebih kepada panyanya, kebijaksanaan. Tetapi apakah ada sati? Ya ada sati. Justru karena ada sati, ada perhatian, maka terdeteksi bahwasanya oh kebencian muncul, ya ketidaksukaan muncul. Nah karena terdeteksi ada kebencian, ketidaksukaan, maka muncullah yaitu kebijaksanaan. Oh ini tidak baik, ini tidak sesuai. Karena walaupun kita mengatakan oh ada kebencian, kan di balik itu semua itu ada pemahaman juga ya, seorang Buddhis ya punya pemahaman bahwasanya oh itu tidak baik, itu membawa kepada duka penderitaan, itu tidak bermanfaat. Apalagi kalau sudah belajar banyak kali kemudian khotbah-khotbah Sang Buddha itu muncul semua di situ untuk mengatasi kebencian di situ. Itu namanya Dhamma Wijaya. Nah, Dhamma Wijaya, kemudian Sampajana, kemudian Panya itu sinonim. Itu mengacu pada satu hal, itu kebijaksanaan. Oke. Terima kasih Bante. Karena bagi saya pribadi, seperti apa yang saya ungkapkan tadi itu amat membantu Bante. Kadang-kadang itu ya namanya juga masih biku putu jana ya Bante ya. Itu kadang ada pikiran tidak baik muncul itu ketika semacam ada bisikan kayak gitu, jadi itu langsung kayak semacam langsung turun drastis gitu. Jadi ini mungkin bagi ibu bapak yang turut nyimak pada kesempatan malam ini, hal ini bisa dipraktekkan dimanapun, apapun yang mendasari batin Anda kacau, entah itu dasarnya kebencian atau keserakahan, coba nanti seperti itu. Oh batin saya lagi kalut nih, oh batin saya lagi bodoh nih, oh batin saya lagi benci nih. Ini akan seketika turun di situ nanti. Itu sangat-sangat sangat. Saya juga mempraktekkan hal itu Bante kebetulan. Iya. Walaupun mungkin indrianya belum lihai gitu ya, masih Senin Kemis ya, tapi ya mungkin lumayan ya. Ini ada yang menarik Bante. Kita kan sering mendengar di berbagai suta, cuman saya lupa sutanya apa, entah itu di dalam kata-kata atau apa saya lupa. Saat Sang Buddha selesai ceramah, kemudian di situ ada murid yang mendengarkan dari awal sampai akhir, dan biasanya itu setelah selesai pembabaran Dhamma, itu muridnya itu langsung tercerahkan. Ya mungkin ada yang dalam skala sotapanya, ada yang anagami, bahkan ada yang sampai arahat gitu. Nah, kalau kita mau fair dengan samatha vipassana tadi kan, berarti di saat itu, saat orang itu mendengarkan Dhamma, berarti dia menggunakan konsentrasi dan juga vipassana dong Bante. Oh ya betul, itu pasti Bante. Jadi ada satu suta namanya Vimutayatana Sutta. Nah Vimutayatana Sutta itu khotbah tentang landasan. Bisa diulangi Bante sutanya? Vimutayatana Sutta.
Ya, Oke. dari kata wimuti ayatana. Jadi ayatana itu landasan, wimuti adalah pembebasan. Landasan pembebasan. Di situ mengacu kepada berbagai macam kondisi yang melandasi seseorang bisa mencapai pembebasan. Nah, memang salah satunya adalah seseorang bisa terbebaskan ketika sedang mendengarkan dhamma. Ketika sedang mendengarkan dhamma. Atau ada juga kondisi lain di mana bahkan seseorang bisa terbebaskan ketika sedang membabarkan dhamma. Jadi tidak hanya pada saat mendengarkan, bahkan ketika membabarkan dhamma pun juga bisa terbebaskan. Dan Nah, kenapa itu bisa? mudah-mudahan sobat WI langsung tercerahkan nanti ya Oh selesai ya, ini ya. mudah-mudahan. Ya itu. Jadi bisa terjadi juga, itu Sang Buddha menyampaikan demikian. Jadi pada saat membabarkan dhamma, pada saat mendengarkan dhamma itu bisa terserahkan. Makanya kan ada orang-orang yang tadi sampaikan ya seperti Bante Pondanya gitu kan. Dhamma belum selesai dibabarkan, itu sudah mencapai kesusahan Sotapanna. Kemudian Anatalakana Sutta itu Pancavagiya, Dhamma belum selesai dibabarkan, itu sudah mencapai Arahanta. Jadi banyak demikian. Nah, apakah orang demikian itu di situ ada sama vipassana? Ya pasti ada, pasti ada. Tentu pemahaman yang katakan orang demikian sehingga mencapai penghancuran kotoran batin itu kan disebabkan karena kebijaksanaan, itu vipassana. Tetapi kalau kita juga merujuk kepada misalnya Abhidhamma, karena kita tidak bisa memisahkan ya satu teks dengan lainnya, atau kita mengatakan Maggapala itu selalu dikaitkan dengan pencapaian jana. Selalu dikaitkan dengan pencapaian jana. Dan minimal adalah jana pertama. Makanya saya pernah membaca satu buku dari Bante, yaitu Masih Sayadaw, yang beliau kan memang lebih katakan mengarah kepada vipassana. Bahkan beliau pun juga menyampaikan ketika seseorang mencapai Maggapala, tingkat ketenangan, tingkat konsentrasi yang muncul pada waktu itu harus minimal jana pertama. Ya artinya walaupun orang itu sepanjang hidup mungkin lebih mempraktikkan vipassana, tapi begitu Maggapala itu muncul, pada momen tersebut tingkat konsentrasi itu harus minimal setara dengan jana pertama. Nah sehingga ketika orang mencapai kesucian, apakah pada saat seseorang mendengarkan dhamma atau sedang membabarkan dhamma, bahkan seperti misalnya Bante Ananda sedang membaringkan tubuhnya, atau dalam kasus-kasus lain ketika seseorang sedang berjalan meditasi, itu semua walaupun hanya beberapa momen pikiran, di situ harus tingkat konsentrasinya harus minimal setara dengan jana. Walaupun jana pertama. Kemudian tentu karena ada dasar kebijaksanaan. Walaupun itu hanya katakan hanya hanya momen yang sangat singkat, itu harus ada di sana. Ya, jadi dikatakan demikian. Oke. Baik Bante. Ini tentu masih berkaitan dengan 7 Anusaya Kilesa tadi. Pernah saya mendengar kita itu selalu dipermainkan oleh nama dan rupa, Bante. Betul. Nah, kadang kita untuk mendeteksi kadang mana yang nama, mana yang rupa, atau bagi Ibu Bapak ya, mana yang batin, mana yang materi kasar itu kita masih bisa salah atau masih bisa miss gitu ya. Mungkin Bante bisa mengambil salah satu contoh dari 7 Nusaya tadi, dijelaskan mana materi kasarnya nanti. Iya. Sebenarnya kan seperti yang di depan Bante menyampaikan, 7 Anusaya kan lebih mengacu pada pikirannya ya Bante. Iya. Jadi bukan sebagai ucapan ataupun perbuatan, tapi lebih kepada pikiran. Jadi itu adalah kondisi pikiran atau kondisi kilesa atau ya kotoran batin. Nah, tetapi kotoran batin yang tersebut memang mau tidak mau juga ada terkadang dipengaruhi oleh yaitu jasmani. Ya, terkadang ya orang misalnya punya yang paling mudah, yang paling utama adalah kamaraga. Jadi keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Ya kesenangan indrawi itu kan pada umumnya itu mengacu kepada yaitu materi. Walaupun salah satunya adalah batin itu sendiri. Tapi kan seperti ada
ya menginginkan kesenangan untuk menikmati bentuk, mungkin bentuk yang indah, ingin menikmati suara yang merdu, bebauan yang wangi, rasa makanan atau minuman yang enak, sentuhan yang menyenangkan. Nah, keinginan untuk menikmati demikian itu kama raga nusaya. Dan objek yang ingin dinikmati itu bagian dari materi. Ya, jadi objek-objek dari terutama 5 indera itu bagian dari materi. Nah, padika nusaya juga sama. Jadi kecenderungan yang laten, yang halus untuk menolak, untuk membenci, itu adalah pikiran, tetapi objeknya itu bisa adalah materi. Menolak itu bentuk yang tidak menyenangkan, suara yang kasar yang tidak disukai, bebauan yang tidak disenangi, rasa makanan yang tidak disukai. Nah, itu semua adalah materi. Jadi, tapi penolakan yang ada dalam batin itu adalah batin. Sementara objeknya itu bisa materi. Termasuk bahkan pembandingan juga sama kan. Nah, kita pembandingan itu sendiri itu kondisi batin. Membanding-bandingkan saya lebih baik dari dia, saya lebih rendah dari dia, saya sejajar dengan dia, itu adalah batin. Tetapi objek itu bisa materi juga. Misalnya objeknya adalah manusia, objeknya adalah dewa, objeknya adalah binatang. Bahkan ketika kita menganggap saya lebih baik daripada binatang itu sendiri, walaupun itu adalah fakta misalnya, tetapi tanpa disadari ada pembandingan, itu ada kotoran batin. Di situ ada self notion, ada gagasan, ada diri. Nah, objeknya adalah materi, bisa demikian. Termasuk nanti adalah misalnya berkaitan dengan keraguan-raguan, ragu-ragu terhadap Sang Buddha. Nah, itu kan sebenarnya materi kan. Nah, ragu-ragu terhadap sangga itu adalah materi. Yang kita lihat sangga sebagai itu bentuknya, misalnya orang-orangnya yang telah mencapai kesucian, itu kan objeknya adalah materi. Tapi tentu dari kesemuanya itu objeknya yang membawa kepada kotoran batin atau anusaya tadi itu bisa materi, tapi juga bisa memang semata-mata bisa karena batin. Jadi intinya adalah apapun yang bukan materi itu semua adalah batin. Dan apapun yang sifatnya materi, yang sifatnya adalah yaitu jasmani atau objek-objek yang di luar dari diri kita, itu semua adalah materi. Itu adalah rupa. Itulah membedakan nama dan rupa, batin dan jasmani. Ya, Oke. saya kira demikian, Bang. Intinya, ya. Ya, gimana, Bante? Ya, saya kira demikian. Oh, ya, baik. Berarti kesimpulannya apapun yang di luar kita atau apapun yang menjadi objek itu disebut sebagai materi ya, Bante. Sedangkan yang Belum tentu, mengetahui, Bante. Oh ya, ya, yang mengetahui kan bisa dua, Bante. Jadi objeknya bisa materi, bisa juga bagian dari batin. Ya. Tetapi yang mengetahui adalah batin. Tapi atau nama, yang mengetahui adalah nama. Tapi objeknya itu bisa juga bagian dari batin itu sendiri. Ya, misalnya ingatan gitu, Pak ya. Misalnya ingatan, gambaran sesuatu yang baik, misalnya kayak gitu. Betul. Gambaran yang disuka atau misalnya entah ada poster gambar yang disuka atau apa gitu. Nah, kalau gambar itu materi. Nah, tetapi kalau misalnya begini, nah, misalnya kita lebih menggunakan istilah yaitu ya, alih-alih menggunakan nama rupa, kita menggunakan istilah winyana dan nama rupa. Nah, winyana dan nama rupa itu dalam Padicca Samuppada. Nah, winyana itu adalah yang mengetahui. Nama rupa itu adalah objeknya. Nah, nama rupa itu objeknya. Nah, rupa adalah jasmani atau materi, objek dari winyana yang mengetahui. Nah, nama itu adalah sanya, wedana, dan sangkara. Itu juga objek dari winyana. Ya, jadi perasaan itu juga bagian dari nama, perasaan. Tetapi itu menjadi objek dari winyana. Jadi yang mengetahui perasaan itu adalah winyana. Tapi perasaan itu sendiri tidak mengetahui si pengetahui. Nah, perasaan itu ya itu bukan materi, tetapi itu juga objek dari batin yang mengetahui. Nah, perasaan. Atau misalnya begini, sangkara lain atau cetasika lain, yaitu misalnya kemarahan.
Yang mengetahui ada kemarahan itu adalah winyana. Itu subjeknya adalah winyana, mengetahui ada kemarahan. Tetapi kemarahan itu tidak mengetahui si pengetahui ini. Nah, padahal kemarahan itu sendiri adalah bagian dari bukan materi. Nah, kemarahan adalah nama. Menjadi objek dari si pengetahui yang adalah winyana. Tetapi tentu objek dari winyana juga jasmani atau materi juga. Nah, jadi kalau kita menggunakan istilah winyana nama rupa, bahkan akan lebih jelas. Jadi winyana itu sebagai subjeknya yang mengetahui, kemudian nama rupa itu apakah itu batin ataukah itu ya lebih masuk pada apakah itu cetasika atau itu yaitu rupa jasmani, itu menjadi objek dari winyananya. Oke, oke. Iya. Baik, Bante. Padahal itu, Bante, kita biasanya kalau di sini itu kita baca tiap pagi loh, Bante. Tapi belum muncul juga sinar di belakang saya ini. Itu ada sinarnya itu. Tentang Awija Pacaya Sangkara, Sangkara Pacaya Winyanang itu setiap pagi kalau kita chatting itu kita baca di sini. Itu sangat bagus sekali sebenarnya. Cuman nggak tahu ya kenapa ini belum bersinar. Yang bersinar cuma lampu aja nih. Maksud saya begini tadi, Bante. Apapun yang mendasari kita marah, tadi kan contohnya tentang kemarahannya. Entah itu marah bentuknya itu karena melihat satu kondisi atau satu sosok yang tidak kita sukai. Atau mungkin kita mendengar suara sesuatu yang tidak kita sukai. Apakah yang di luar itu kan bisa disebut rupa kan, Bante? Suara atau gambaran apa tadi? Betul. Atau katakanlah kita melihat orang yang kita benci gitulah. Betul. Itu rupa, Bante. Ya. Iya. Ya. Oke. Oh, saya ini demi kali bukan ya? Gimana, Bante? Oh iya. Oke, Bante. Oke, betul, lanjut ya, Bante, itu ya. rupa, Bante. Ya, itu rupa, Bante, betul. Jadi apapun yang di luar diri kita, ya, baik, Bante. Oke, lanjut. Kita sudah sampai di pukul 9, Bante, jam 9. Dan kurang lebih masih ada 30 menit. Kalau masih ada yang bertanya, monggo. Ya. Ya, ini umatnya ada bertanya ini, gimana ini? Ya, entah gimana nih. Ini buat pekerjaan kita aja, Bante. Ngerjain kita itu mereka. Iya. Silakan bagi yang mau bertanya. Oh, ini ada dari YouTube ya. Oh, baik ya, dari YouTube ya. Oke, akan saya bacakan nanti ya. Oh iya, baik nanti. Oke, selamat malam, Bante. Ada 2 pertanyaan. Aduh, ini nggak kebaca ke ini, Bante. 3 pertanyaan di sini ya? Oh, 3 ya? 3. Ya. Oh, oke, baik. Namo Buddhaya, Bante. Apakah Vipassana itu adalah suatu teknik atau suatu pencapaian pemahaman? Ini mau dijawab dulu atau langsung dibaca semua, Bante? Satu-satu aja ya. Oke, monggo, silakan, Bante. Yang pertama dulu, Bante. Iya, Vipassana itu pertama ya bisa dikatakan sebagai teknik, tapi juga bisa dikatakan sebagai pemahaman. Kita harus kembali kepada, kalau saya pribadi biasanya kembali kepada arti harfiahnya saja dulu. Arti dari harfiahnya kata Vipassana itu kan dari awalan vi dan kata passana. Passana sendiri adalah melihat. Nah, vi itu adalah kalau dalam Visuddhimagga itu berangkat dari kata vivida. Vivida itu artinya adalah various atau berbagai macam. Jadi melihat dengan berbagai sisi, dari berbagai aspek, melihat dari berbagai macam. Nah, jadi melihat dari apa? Aspek anicca, dukkha, dan anatta. Nah, melihat fenomena pancakkhanda, 5 gugusan, terutama atau batin dan jasmani, dari sisi ketidakkekalannya, dukkha dan juga anattanya, itu disebut sebagai vipassana. Dan apakah cara demikian, melihat demikian itu bisa dikatakan teknik? Ya bisa juga. Itu hanya bahasa saja. Tapi apakah itu adalah sebagai pemahaman? Ya pasti itu adalah pemahaman. Jadi ketika orang itu katakan dalam proses untuk mendapatkan pemahaman berkenaan dengan anicca, dukkha, dan anatta, itu bisa dikatakan sebagai teknik. Tapi pemahamannya itu sendiri adalah ya pemahaman. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau saya sendiri sih ya terserah saja mau orang mengatakan teknik atau orang mengatakan pemahaman,
Iya, asal dipahami dengan benar, ya sebenarnya tidak ada masalah di sana. Ya. Jadi begitu ya. Termasuk samatha juga sama. Samatha ya ada samatha bawana, pengembangan ketenangan. Ya ketika itu adalah dalam proses untuk mencapai ketenangan itu ada teknik-tekniknya gitu kan. Teknik untuk mengembangkan ketenangan. Tapi ketika ketenangan muncul itu pemahaman juga. Ya itu bahkan ketika prosesnya itu dilakukan dalam setiap momennya itu adalah pemahaman juga. Ya, setiap momen kita dalam proses untuk mencapai ketenangan itu juga pemahaman juga. Nah, sehingga terserah mau katakan melihat dari sisi ini teknik atau dari sisi pemahaman sebenarnya ya itu masing-masing asal dipahami dengan benar, nah tidak ada masalah. Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaan yang pertama. Oke, bisa dimunculkan lagi tadi, Sony, Jessica. Ya, yang kedua yaitu selamat malam Bante. Ada 2 pertanyaan dari saya. Satu, kenapa seorang sotapanya yang sudah terbebas dari beberapa kotoran batin masih harus terlahir 8 kali? Sebenarnya 7 kali ya. Kenapa seseorang sotapanya dapat dipastikan akan mencapai arahat, bukan sebaliknya? Yang kedua, tentang perumpamaan rakit, kapan seseorang harus melepaskan rakit itu Bante? Karena bisa saja orang tersebut belum mencapai pantai seberang tapi sudah melepaskannya, akhirnya malah tenggelam. Nah, ini gimana Bante? Betul sekali itu. Mohon, Iya. mohon maaf Bante sebelumnya. Bagi ibu bapak yang bertanya, alangkah baiknya kalau ada namanya boleh disebutkan nama loh. Jadi kita kayak nggak ngomong dengan hantu kayak gini. Ini Ya, tadi mohon namanya maaf. Mr. Joe ya. Iya, Mr. Joe, ya. Mungkin Joe ya. atau siapa ya. Hmm. Ya, pertanyaan sangat bagus. Yang pertama adalah berkenaan dengan kenapa Sutapana itu lahir sebenarnya bukan 8 kali ya, tapi 7 kali ya. Ya, Itu ya. maksimal sebenarnya, itu maksimal 7 kali. Jadi itu maksimal. Kenapa itu maksimal 7 kali? Memang tidak dijelaskan. Kenapa maksimal 7 kali? Tetapi yang jelas adalah karena seorang Sutapana kan sudah paling tidak sudah melihat nibbana. Ya, sehingga apa? Sehingga batinnya itu sudah sangat luwes. Jadi pemahaman tentang anicca, dukkha dan anatta itu sudah sangat-sangat luar biasa bagi seorang Sotapana. Nah, orang demikian karena pemahamannya sudah sangat luar biasa, batinnya sudah sangat, boleh dikatakan jauh lebih matang daripada orang biasa, sehingga kalaupun harus lahir, paling-paling maksimal 7 kali. Itu saya sudah menyampaikan. Paling maksimal 7 kali. Tidak ada kelahiran ke-8. Bahkan apakah bisa seorang Sotapana kemudian lahir lagi, hanya sekali lahir kemudian mencapai arahat? Ya bisa saja. Bahkan Bhante Ananda ketika awal bertemu dengan Sang Buddha tidak lama belajar Dhamma dari seorang buku mencapai Sotapana. Kemudian di akhir Sang Buddha Panibbana mencapai arahanta kan gitu. Ya itu artinya Sotapana kalaupun harus dilahirkan lagi maksimal 7 kali. Tetapi bisa kapan saja kalau seorang Sotapana itu bisa mencapai pembebasan. Karena apa? Seorang Sotapana sudah punya moral yang sangat baik, kebijaksanaan juga sudah sangat baik, sudah melihat nibbana atau mengalami nibbana, kemudian pemahaman tentang anicca, dukkha dan anatta juga sudah sangat sangat matang, lebih matang dibandingkan orang-orang biasa, sehingga orang demikian dikatakan sebagai niyato sambodhi parayana. Jadi sudah dipastikan mencapai pencerahan. Yang dimaksud di sini adalah memang pencapaian nibbana. Sudah dipastikan mencapai nibbana atau dengan kata mencapai kesucian arahanta. Ya karena memang batinnya sudah sangat matang. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya seorang Sotapana kan masih punya keserakahan, masih punya kebencian. Memang masih punya keserakahan dan kebencian, bahkan kebodohan. Tetapi Sang Buddha juga menyampaikan orang demikian itu loba dosa mohanya itu sudah sangat tipis. Jadi jangan kemudian dipikir, oh melihat Visakha, seorang Sotapana masih punya anak 20 gitu kan, berarti masih kayak orang berfoya-foya begitu kan. Tidak. Seorang Sotapana itu sudah keserakahan, kebenciannya, kebodohannya itu sudah sangat-sangat berkurang, sudah sangat tipis. Sang Buddha menyampaikan begitu. Sehingga orang demikian itu memang niyato sambodhi parayana.
Jadi sudah dipastikan mencapai pencerahan, dengan kata lain mencapai kesucian arahanta. Ya, karena batin yang sudah mati. Kemudian yang kedua, mengenai rakit. Ya, kapan rakit itu ditinggalkan? Sebenarnya ini adalah perumpamaan. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha. Sang Buddha menyampaikan bahwasanya pulu pamang bikawe damang desi sami. Nak gana taya karena taya. Saya katakan, wahai para biku, bahwa saya mengajarkan dhamma seperti rakit, bukan untuk digenggam, tapi hanya untuk menyeberang. Dan di kalimat selanjutnya, Sang Buddha menyampaikan juga bahwasanya setelah seseorang mengetahui bahwa dhamma yang beliau paparkan itu seperti rakit, ya, bahkan dhamma sekalipun harus ditinggalkan, apalagi yang bukan dhamma. Nah, di sini yang harus juga diperhatikan. Karena ada beberapa orang yang berpikiran, oh kalau misalnya dhamma itu ditinggalkan, berarti kita boleh dong melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ya tidak. Yang dhamma saja itu ditinggalkan, apalagi yang bukan dhamma. Nah, sehingga di sini, pertama yang harus dilakukan adalah melenyapkan apapun yang bukan dhamma. Dihancurkan. Jadi apapun yang bukan dhamma, apapun yang buruk, apapun yang tidak bermanfaat, itu harus dilenyapkan. Nah, ketika dalam upaya melenyapkan yang buruk-buruk secara alami, yang baik-baik itu berkembang. Ya, yang baik-baik itu berkembang. Jadi sati berkembang, dhamma wisaya berkembang, semangat berkembang, kegiuran berkembang, pasadi berkembang, samadhi berkembang, upeka berkembang. Yang baik-baik berkembang. Dari apa? Dari meninggalkan yang buruk-buruk. Ya, yang baik-baik berkembang. Nah, yang baik-baik inilah yang kemudian itu digunakan. Ya, digunakan untuk menyeberang. Menyeberang. Jadi tidak ditinggalkan, tapi digunakan untuk menyeberang. Nah, di sini istilah ditinggalkan itu bukan berarti kemudian ditinggalkan secara apa? Secara kayak harfiah orang tidak melakukan, bukan. Tapi lebih kepada seseorang mengembangkan yang baik-baik digunakan sebagai alat untuk menyeberangi alam tumimba lahir, menyeberangi alam sangsara, digunakan untuk memotong kotoran batin, tetapi di saat yang sama itu tidak kemudian menjadi kemelekatan baru. Tetap ada. Yang baik-baik tetap ada, tetapi tidak kemudian menjadi sebuah kemelekatan yang pada akhirnya merintangi. Karena apa? Bahkan yang baik-baik sekalipun kalau kemudian nanti di sana ada kemelekatan, itu menjadi rintangan. Makanya kan Sang Buddha menyampaikan, jhana itu penting. Ya, dalam kita mengembangkan samatha, samatha itu penting, jhana itu penting. Tapi pada akhirnya jhana pun juga dilihat sebagai apa? Anitato, dukkhato, sunyato, anatato, gandato, abadato. Jadi dilihat sebagai tidak kekal, sebagai tidak memuaskan, sebagai kosong, sebagai tanpa diri, sebagai penyakit, sebagai belati. Untuk apa? Supaya tidak melekatinya. Tapi bukan berarti seseorang kemudian tidak mencapai jhana. Atau bukan berarti seorang arahanta tidak mencapai jhana lagi. Seorang arahanta Sang Buddha masih punya jhana. Ya, jhana itu dhamma juga. Jhana itu dhamma. Tetapi kemudian walaupun memiliki jhana, punya kemampuan mencapai jhana, bahkan Sang Buddha ketika mau paribana itu mencapai jhana, itu tidak ada kemelekatan di sana. Jadi yang dimaksud dengan melepaskan dhamma itu sebenarnya, atau melepaskan rakit itu bukan berarti itu katakan seperti dalam harfiahnya itu seperti ditinggalkan dalam konteks itu tidak ada lagi, masih ada. Tetapi tidak kemudian menjadi kemelekatan baru. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi kapan itu tidak dilekati, ya sebenarnya dalam praktiknya itu dikembangkan tetapi tidak dilekati dalam setiap pengembangannya. Tidak ditinggalkan dalam konteks seperti diabaikan, tapi lebih kepada tidak dilekati. Makanya seorang arahanta juga disebut sebagai yaitu kusala parama. Tidak hanya kusala saja, kusala parama. Artinya orang yang punya skill yang sudah parama, sudah katakan sudah luar biasa. Jadi katakan ya skill seorang arahanta itu malahan kebaikan itu seorang arahanta itu sudah lebih baik daripada orang biasa. Mereka punya, tetapi tidak melekatinya. Nah, itu yang
sebenarnya lebih dimaksud. Oke, semoga menjawab ya. Ya. Baik nih Bante, ada tambahan sedikit dari saya, masih berhubungan dengan pertanyaan yang nomor 2 tadi. Kebetulan kita Sabtu yang lalu, kita juga ada sedikit menyinggung tentang hal ini, khususnya yang berhubungan dengan sotapanya, Bante. Ini bagaimana maksudnya seorang sotapanya ini, walaupun sekejap, tapi dia sudah mengalami nibbana. Bisa Iya. dijelaskan sedikit, Bante? Iya, karena pada saat mencapai sotapana kan orang harus mengalami maga dan pala. Maga dan pala. Jadi sotapati maga dan sotapati pala. Dan ketika seseorang mengalami maga dan pala, objeknya adalah nibbana. Nah, sehingga walaupun Nah, ini Bante, apa yang dimaksud dengan objek nibbana ini masih banyak yang nggak paham juga nih. ya itu harus dipahami kalau mengalami lah. Tapi teorinya kan begitu Oke, kan. Jadi objeknya itu nibbana. Jadi ketika seperti maga dan pala, itu objek batinnya itu adalah nibbana. Itu kepadaman. Ya, kepadaman dari kotoran batin sebenarnya. Hanya saja memang seorang sotapana ketika maga terjadi, objeknya nibbana yang dihancurkan cuma 3. Maka ketika muncul pala dan muncul patsavikana, itu kemudian diketahui, oh tadi yang dihancurkan baru 3, sementara yang lainnya itu masih ada. Itu diketahui setelah apa? Setelah maga dan pala. Ya, kemudian ada patsavikana seperti perenungan kembali, melihat kembali pengalaman yang barusan dialami. Kemudian dilihat-lihat, ternyata masih ada kotoran batin yang masih ada di sana. Sementara yang baru dihancurkan baru 3. Nah, jadi ya. Bisa dikasih kepastian nggak, Bante? Sekejapnya itu berapa? Entah 1 detik Kalau atau itu 2 saya detik? tidak tahu itu. Ya, itu tidak tahu itu. Mau berapa. Oke. Jadi kita harus merealisasi sendiri ya, teman-teman. Oh iya. Supaya kita tahu ya. Ini PR besar buat kita semua. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya bisa ditayangkan. Saya pakai HP jadi agak susah ya. Baik, dari Bu Mega ya, atau siapa ini dari YouTube. Bante, cara membedakan keinginan bebas dari samsara sesuai ajaran Buddha dengan kebencian. Akan samsara sebagai keinginan untuk terbebaskan. Bagaimana, Bante? Nah, monggo, Bante. Ya, harus dibedakan dari sisi kebijaksanaannya. Kalau keinginan untuk bebas dari alam samsara kan itu harus muncul dari sebuah kebijaksanaan. Karena melihat segala sesuatu adalah anicca, dukkha, dan anatta, maka tidak tertarik lagi. Jadi Sang Buddha menyampaikan dalam banyak khotbah beliau, seseorang yang merenungkan pancakanda atau ayatana atau dhatu dan sebagainya, atau batin dan jasmani, sebagai tidak kekal, sebagai tidak memuaskan, sebagai tanpa diri, nah di sana akan muncul nibbida. Nibbida itu seperti kemuakan atau disenchanted. Jadi tidak tertarik lagi dengan ya pancakanda, dengan alam sangsara. Kemudian karena tidak tertarik, maka tidak ada nafsu lagi, viragya, terhadap alam sangsara, terhadap pancakanda. Nah, kalau itu muncul atas dasar kebijaksanaan, melihat anicca, dukkha, dan anatta, itu baik. Nah, itu baik. Tetapi kalau itu muncul atas dasar sekedar kebencian semata, ya kan ada orang yang, waduh hidup kok menderita, tapi sebenarnya tanpa disadari karena ada keinginan untuk bahagia. Hidup kok menderita, masalah selalu datang silih berganti, udahlah bunuh diri sajalah, udahlah saya ingin cepat terbebas gitu kan. Nah itu atas dasar kebencian. Nah itu harus disadari juga, harus dipahami juga. Maka harus muncul dari pemahaman anicca, dukkha, dan anatta. Tetapi memang ada kalanya dari pemahaman anicca, dukkha, dan anatta, seseorang bisa memuncul kebencian juga. Makanya kan dalam nyana-nyana itu kan ketika seseorang itu katakan ya melihat batin dan jasmani sebagai itu hanya sekedar muncul dan lenyap, nah di situ kan akan muncul semacam yaitu keinginan yang kuat untuk terbebaskan. Ya kalau tidak disadari itu sebenarnya ada sisi kebenciannya juga, itu kotoran batin juga. Tetapi kemudian, nah seseorang harus kembali lagi dengan cara yang awal.
kalau hanya sekedar ingin terbebas saja itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi harus kembali lagi dengan cara yang awal, yaitu kembali melihat pancakanda, kembali melihat batin dan jasmani sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Nah, kalau kembali lagi ke situ, nah semakin seseorang itu ya ada ya withdrawing, ada ketidakkelekatan, tetapi muncul dari kebijaksanaan, bukan muncul atas dasar apalagi sampai kebencian. Yaitu yang memang harus bahkan ketika praktek meditasi pun juga harus dideteksi juga, karena ada kalanya juga kebencian tanpa disadari juga muncul juga. Walaupun itu masih baik, tetapi itu masih ada sisi kebenciannya. Ya, karena ada kalanya begini. Saya mengatakan begini. Ada 3 jenis perasaan yang disebut sebagai niramisa wedana. Niramisa wedana, dan itu lebih baik daripada samisa wedana, perasaan yang muncul dari kesenangan indera atau yang sifatnya indrawi. Nah, itu lebih baik. Tapi dalam niramisa wedana, perasaan yang muncul bukan karena indrawi, selain yaitu ada niramisa sukha wedana, perasaan yang bahagia yang bukan duniawi, dan juga ada ya niramisa adukama sukha wedana, perasaan yang netral yang bukan indrawi, ada juga namanya niramisa dukkha wedana, perasaan yang tidak bahagia yang itu bukan duniawi. Itu adalah seperti seseorang kemudian berpikir, kapan saya bisa bebas dari tumimba lahir, kapan saya bisa bebas dari kotoran batin. Itu ada duka juga, ada penderitaan juga, ada semacam ketidaksukaan juga, tetapi itu masih baik. Tapi walaupun itu baik, itu harus ditinggalkan. Nah, Samudra menyampaikan, itu harus ditinggalkan dengan cara apa? Memunculkan niramisa sukha wedana, perasaan bahagia yang bukan duniawi. Itu bisa mengatasi yang dukkha wedana tadi. Tetapi ternyata perasaan bahagia yang bukan duniawi itu, yang muncul dari sebuah perenungan, anicca, dukkha, dan anatta, dari perenungan tersebut muncul rasa bahagia, itu adalah niramisa sukha wedana, itu pun juga harus ditinggalkan. Itu juga masih bagian dari kotoran batin, itu masih bahaya juga, walaupun sudah lebih baik daripada yang lainnya. Ditinggalkan dengan apa? UPK, niramisa adukama sukha wedana, ditinggalkan juga. Nah, dengan apa? Memunculkan keseimbangan yang muncul dari kebijaksanaan. Ternyata yang UPK juga harus ditinggalkan juga. Dengan cara apa? Dengan mencapai nibbana. Segala bentuk perasaan ditinggalkan. Itu disampaikan Sang Buddha di dalam kalau tidak salah Apannaka Sutta. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mana tadi? Mohon maaf Bante, saya nggak ini ya, karena saya nggak pakai HP. Oh iya, baik. Oke, pertanyaan yang keempat, yaitu nama budaya Bante, nama budaya. Tadi Bante mengatakan ketika ada kotoran batin muncul, kita bisa melenyapkan melalui perenungan anicca, dukkha, dan anatta. Boleh berikan contoh yang nyata, misalnya muncul kemarahan tentang itu barangku, kok diambil, nggak bilang-bilang. Gimana cara perenungan dukkha anatta tersebut, Bante? Monggo, Bante. Iya. Itu sebenarnya sebagai salah satunya ya. Jadi salah satu yang kita bisa lakukan adalah merenungkan anicca, dukkha, dan anatta ketika muncul yaitu kotoran batin. Nah, dalam hal ini misalnya, barang kita kok diambil gitu kan, diambil oleh orang lain, barangku kok diambil, kok nggak bilang-bilang, muncul rasa tidak suka, rasa benci, rasa ya ada kemarahan di situ. Ya bisa juga kalau orang sudah betul-betul katakan paham dengan ya realitas anicca, dukkha, dan anatta, kemudian katakan sudah kokoh, atau paling tidak adalah dalam proses mengokohkan persepsi anicca, dukkha, dan anatta, bahkan merenungkan misalnya pertama, merenungkan ketidakkekalannya. Toh ini juga tidak kekal. Yang barang itu dianggap sebagai milikku pun, toh juga sebenarnya tidak kekal. Cepat atau lambat juga akan berpisah dari saya. Kalaupun sekarang kemudian kok berpisah dari saya, diambil orang lain, itu pun juga akhirnya pada akhirnya nanti juga
akan berpisah karena tidak kekal. Kalau orang kokoh dengan perenungan anicca dan memang itu menjadi senjata yang tajam, dengan merenungkan demikian saja, akhirnya bisa melepas. Toh ini juga tidak kekal. Hanya saja perpisahannya itu lebih cepat daripada yang dipikirkan. Tapi nanti pun juga pasti akan berpisah. Karena apa? Tidak kekal. Anicca. Kemudian seseorang bisa merenungkan dukkha. Ketika muncul kesedihan, kekecewaan, kemarahan, kemudian muncul rasa ada penderitaan di situ, ada rasa tegang, rasa kacau di pikiran, gelisah dan sebagainya, takut, marah itu kan penderitaan. Wah, ternyata betul. Ini yang disebut sebagai dukkha. Kalau kotoran batin masih ada, saya menderita. Saya dikuasai oleh dukkha, batin saya tidak bebas, batin saya tidak ringan. Merenungkan dukkha dalam kondisi demikian, kalau itu direnungkan dengan baik, bisa melenyapkan yaitu kemarahan, kebencian, ketidaksukaan. Kenapa? Ya, secara alami kan orang maunya kan bebas, damai, tenang. Tapi dengan kotoran batin mengikat, menguasai pikiran karena tidak terima barangnya diambil, melihat itu dari sisi kitanya, itu bisa melenyapkan juga kotoran batin yang muncul. Kemudian ada pelepasan. Daripada alih-alih saya marah, saya menderita sendiri kan sudah nggak apa-apa. Diambil gitu kan. Nah, jadi tidak memunculkan kemarahan. Lepas kemarahan sehingga menjadi lebih bebas. Nah, yang ketiga bisa juga merenungkan dari sisi anatanya. Memang secara konvensional itu ya dengan istilah barangku, rumahku, kemudian mobilku dan sebagainya, ada kuku di sini, itu hanya konvensional. Tapi kalau kita lihat dari paramata saja, kebenaran yang sifatnya sejati, yang hakiki, apa sih yang sebenarnya dianggap sebagai milik? Atau pada akhirnya semuanya juga berubah. Yang berubah tidak selamanya itu selalu bersama. Atau pada hakikatnya sebenarnya hanya sekedar yaitu 5 gugusan. Ini barang ini hanya sekedar rupa kanda, gugusannya sifatnya tidak kekal, tidak ada intinya. Yang menganggap sebagai ini milik, sebagai aku yang memiliki juga hanya sekedar 5 gugusan. Yang itu hanya munculnya, tidak ada sang aku sesungguhnya. Nah, kalau kita merenungkan hanya sekedar 5 gugusan saja, akhirnya sudah lepaslah. Itu hanya sekedar 5 gugusan kok. Kenapa harus kemudian dengan kekehnya mengatakan ini milikku, ada aku di sini. Kemudian ada aku lain yang mengambil barangku. Wah, itu penderitaan. Nah, kalau kita bisa merenungkan demikian dari sisi anatanya, sesungguhnya tidak ada self baik di sini maupun orang yang mengambil, itu hanya sekedar fenomena, itu dijadikan sebagai alat senjata untuk melepaskan kemarahan, itu bisa juga, bisa digunakan. Maka anicca dukkha anatta itu bisa digunakan kalau seseorang mau mau mengasah 3 perenungan tersebut untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul. Ya, demikian Bante. Oke, baik. Terima kasih Bante. Dan sebelum ke pertanyaan selanjutnya, karena waktu kita tinggal 4 menit, ini bagaimana Bante? Lanjut atau pripun? Silakan lanjut ya. Ini Lanjut juga ya. ada yang mau tanya katanya ini. Oke, baik kalau gitu saya persilakan bagi Ibu Bapak yang tadi izin dari Zoom, silakan langsung bertanya langsung ya. Silakan. Pak Joni atau siapa tadi? Iya, Pak Joni sepertinya. Di unmute dulu. Mana tadi? Halo Pak Joni. Halo, selamat malam Bante. Ya, singkat padat ya Pak Joni ya, singkat padat ya. Langsung ke inti aja. Tanya ya Bante. Ya, dalam meditasi vipassana ini kan kita mengembangkan dari sisi dukkha, melihat dukkha, anicca, anatta. Nah, apakah tentunya kita mengambil objek anicca ya di sini dalam meditasi vipassananya, apakah sewaktu melakukan objek vipassana ini kita latihannya terus-menerus, apakah memang bisa muncul secara otomatis panya kita ya? Misalnya entah ada kejadian-kejadian lain yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri, apakah memang hanya dengan melihat
dari anicca sendiri atau dari ketiga faktor ini, panjangnya punya kita bisa berkembang secara otomatis, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, baik. Ya, terima kasih Saudara Joni untuk pertanyaannya. Ya, sesungguhnya pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta itulah yang disebut sebagai kebijaksanaan. Jadi walaupun kita memahami dari katakan sisi yang paling sederhana, mungkin kita melihat dari sisi yang katakan mudah dilihat di awalnya, oh hidup ini ternyata tidak kekal, dari lahir, kemudian dewasa, tumbuh dewasa, tua, sakit-sakitan, kemudian mati. Memang hidup tidak kekal. Itu saja sudah bagian dari kebijaksanaan. Nah, dari yang paling sederhana kemudian dikembangkan untuk melihat yaitu jasmani kita, setiap momennya itu selalu berubah, perasaan kita yang setiap momennya selalu berubah, kemudian persepsi kita, pikiran kita, kesadaran kita yang setiap momennya berubah, kita lihat. Nah, pemahaman tentang ketidakkekalan itulah yang disebut sebagai kebijaksanaan. Jadi bukan dengan kata lain begini, apakah dan melihat ketidakkekalan kemudian kebijaksanaan muncul, bukan seperti sesuatu yang lain. Justru melihat ketidakkekalan itulah yang disebut sebagai kebijaksanaan. Hanya kekuatan dari kebijaksanaan itu atau kekuatan dari katakan melihat ketidakkekalannya itu akan semakin kokoh, semakin berkembang. Nah, di mana ya karena itu semakin kokoh berkembang, kapanpun ada masalah, ada kotoran batin yang muncul, maka pemahaman tentang ketidakkekalan itu bisa digunakan. Dan itu menjadi sebuah keterampilan digunakan setiap saat untuk memotong kotoran batin. Nah, tetapi dari yang paling awal kita hanya sekedar mengetahui hidup ini tidak kekal, jasmani ini selalu berubah, itu sendiri sudah bagian dari kebijaksanaan. Nah, itu yang harus dikembangkan terus-menerus sampai kebijaksanaan itu menjadi semakin tumbuh berkembang, semakin kokoh, menjadi senjata yang kuat untuk memotong kapanpun kotoran batin itu muncul. Nah, jadi kebijaksanaan muncul ya semasa seseorang itu melakukan perenungan. Terus demikian kebijaksanaan muncul dan terus akan berkembang. Itu yang dimaksud sebenarnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Terima kasih, Bante. Oke, semoga terjawab ya, Pak Joni ya. Dan Ibu Bapak yang berbahagia, mungkin ini juga pertanyaan terakhir Bante dari Zoom juga. Baik. Akan saya bacakan. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Ini dari Bu Eliana ya. Orang Medan juga nih Bante nih. Mungkin ini mungkin bisa tanya sendiri, kayaknya ada ini orangnya. Kayaknya ini Bante lagi di jalan bilangnya. Oh gitu ya, oh ya, silakan. Oke. Baik, Namo Buddhaya Bante, selamat malam, izin bertanya. Tadi Bante mengatakan kita belajar dari Bante Mahakasapa tentang selalu menganggap dan memperlakukan orang lain itu orang baru. Terkadang karena kita menganggap orang lain itu orang baru, kita biasanya belum memunculkan rasa kepedulian. Bisa jadi kalau mereka sedang susah dan lain-lain, kita malah cuek. Bagaimana tipsnya Bante? Terima kasih. Iya. Ya kalau kita menganggapnya, ya baik penting. Kalau kita menganggap setiap orang sebagai orang baru atas dasar sifat apatis, masa bodoh, ketidakpedulian, memang bisa menjadi apa? Tidak peduli, menjadi apatis, menjadi masa bodoh, bisa demikian. Tetapi yang dimaksud di sini itu harus muncul dari sebuah kebijaksanaan. Ya, jadi kita melihat atau menganggap atau berperilaku sebenarnya lebih kepada sikap ya, lebih pada sikap, lebih pada perilaku terhadap siapapun itu seperti berperilaku bersikap seperti orang baru dengan siapapun itu harus muncul dari kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan dalam artian ya supaya tidak muncul kemelekatan dalam konteks kemelekatan yang tidak baik. Seperti tadi, kalau misalnya ini punya keberuntungan ikut bergembira sekali, keserakahan muncul. Ketika ini bersedih, kemudian ikut bersedih. Kemudian katakan kotoran batin muncul. Ketika orang ini kemudian dicela oleh orang lain, ikut marah-marah. Nah, itu yang menjadi bahaya. Kemudian yang kedua adalah kemudian
secara etika itu akan menjadi berkurang. Jadi kalau orang Jawa kan bilang unggah-ungguhnya menjadi berkurang. Jadi sembrono, tidak waspada lagi. Padahal ini orang yang dituakan atau orang yang sebenarnya ya katakan yang dituakan, tetapi kemudian karena sudah terlalu dekat, merasa sudah kenal sekali, kemudian serampangan. Nah, itu yang menjadi bahaya. Nah, atas dasar kebijaksanaan inilah yang kemudian membawa kepada sikap. Bersikaplah terhadap siapapun yang walaupun sudah kenal lama seperti orang baru, supaya di situ masih ada unggah-ungguh, masih ada tata krama, masih ada etika, masih ada respect satu sama lain. Itu yang menjadi penting. Tetapi kalau seseorang itu mengembangkan kebijaksanaan, mengembangkan kedermawanan, mengembangkan cinta kasih ya kepada siapapun, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun, ya tetap ketika ada orang yang membutuhkan, tetap akan membantu, tetap ada kepedulian. Ya, jadi walaupun tidak dikenal sekalipun, apalagi yang sudah dikenal, jadi kepeduliannya itu masih ada, metanya masih ada di sana. Ya, karena apa? Itu muncul karena kebijaksanaan. Jadi berperilaku, bersikap seperti orang baru bukan atas dasar apatis, masa bodoh, tidak peduli, tapi harus muncul dari panya, muncul dari kebijaksanaan, muncul dari pemahaman yang benar. Sehingga yang lain-lainnya, kepedulian, cinta kasihnya, itu masih terjaga di sana. Iya.